Sistem mendeteksi target tersembunyi. Misi pengejaran sang dewi sekolah dimulai demi kesuksesan mutlak. Aktivasi sistem flash sale dimulai. Semua barang hanya 8,8 yuan. Ikat sekarang. Selamat, sistem flash sale telah aktif. Inilah daftar barang terbatas untuk periode minggu ini. 1 ruko mewah di pusat kota, lokasi super strategis, hingga peralatan komunitas eksklusif menantimu. Stok spesial diperbarui setiap minggu. Ingat, kau hanya bisa mengklaim satu item berharga setiap kalinya. Sekarang, tentukan pilihanmu. Barang legendaris apa yang akan menjadi milikmu selanjutnya? Baru saja aku membual di grup chat kalau aku punya ruko mewah di pusat kota. Tak disangka, sistem benar-benar mewujudkannya tepat di depanku saat aku masih ternganga tak percaya. Suara mekanis menggema. Hitung mundur 23 jam 57 menit dimulai sekarang. Gagal transaksi dalam 1 hari dianggap hangus. Mendengar itu, jantungku langsung berdegup kencang karena panik. Tanpa ragu, aku langsung menekan tombol beli. Selamat, pesanan barang berharga berhasil diproses secara instan. Sertifikat kepemilikan ruko akan dikirim besok. Selamat telah menyelesaikan transaksi pertama yang luar biasa. Bonus tambahan, setelan Armani eksklusif telah dikirim ke lemari pakaianmu saat ini juga secara otomatis. Notifikasi bank masuk. Rekening nomor 6666, tanggal 17 Agustus transaksi terdeteksi secara resmi. Berhasil bayar 8,8 yuan. Sisa saldo 7.555,2 yuan. Sudut bibirku terangkat, membayangkan modal receh 8,8 yuan bisa membeli ruko semegah itu. Ruko senilai 50 juta yuan plus Armani, keuntungan ini benar-benar gila dan tak masuk akal. Sementara itu, grup chat langsung hening seketika. Semua teman sekolahku terdiam dengan mata terbelalak kaget. Mereka terpaku pada pesanku. Apa, si pecundang ini sekarang punya ruko mewah di jantung kota? Kata-kataku bagai lemparan batu di danau tenang, memicu badai spekulasi yang luar biasa dahsyat. Di era modern ini, siapa yang tidak bermimpi menjadi tuan tanah kaya tanpa perlu bekerja keras? Menit berlalu, mereka mulai sadar dan menuduhku hanya membual besar demi mencari perhatian semata. Mereka malah menjilat Yang Jixiao, si ketua kelas sombong yang memesan hotel Mingdu yang sangat mewah. Hotel bintang 5 ternama. Jixiao ingin pamer kekayaan di acara reuni akbar teman sekelas ini. Ambisinya jelas. Dia ingin memikat hati si primadona sekolah, Xiao Xiao, dengan kemewahan yang palsu. Demi sang dewi sekolah, dia menetapkan standar pesta yang sangat tinggi dan luar biasa mahal. Aku pun meluncur santai menuju lokasi hotel dengan motor listrik kesayanganku tanpa beban sedikit pun. Langkahku mantap memasuki lobi. Manajer hotel langsung mengantarku menuju ruang perjamuan utama nomor 1. Tiba di depan ruang kemewahan, pintunya sedikit terbuka, memperdengarkan suara riuh kesombongan dari dalam. Terdengar ocehan sombong tentang kesuksesan karir dan mobil baru yang mereka beli baru-baru ini. Mobil Buick seharga ratusan ribu yuan? Itu belum seberapa dibanding kekayaan luar biasa milik ketua kelas. Belum lama ini, Jixiao baru saja memboyong BMW seharga 400 juta lion yang sangat prestisius. Bahkan setelan jasnya hari ini mencapai 30 ribu yuan. Benar-benar gaya hidup kelas atas. Tepatnya 28.888 yuan, koreksi Jixiao dengan angkuhnya. Dia berpura-pura rendah hati, tapi wajah sombongnya tak bisa disembunyikan dari pandangan semua orang. Aku sempat ragu di ambang pintu, lalu melangkah masuk ke tengah hiruk-pikuk percakapan mereka. Berbalut setelan Armani, kehadiranku langsung menyedot seluruh atensi mata di ruangan megah tersebut. Sang ketua kelas berdiri, menatapku dengan dahi berkerut penuh rasa penasaran yang sangat besar. Siapa kau? Benar kata orang, pakaian bisa mengubah aura seseorang menjadi seperti dewa sejati. Wajahku memang sudah tampan, tapi jas dari sistem ini memberikan karisma yang luar biasa intimidatif. Auraku berubah drastis hingga Jixiao tak mampu mengenali teman lamanya sendiri dalam sekejap mata. Ketua kelas, baru sebentar tak bertemu, masa kau sudah lupa pada wajahku yang tampan ini? Aku tersenyum tipis. Jixiao terperanjat, memperhatikan setiap jengkal penampilanku dengan tatapan penuh keraguan. Apa kau benar-benar sulang? Tanyanya tidak yakin. Aku hanya mengangguk pelan sebagai jawaban telak. Seluruh ruangan gempar. Tak ada yang percaya sulang si pecundang bisa terlihat sekeren ini sekarang. Apa Sulain sudah punya pacar? Kalau belum, mending kita jadian saja. Wajah Yang Jixiao menggelap. Demi reuni ini,
Dia sengaja memakai jas seharga 30.000 yuan, tapi kini, semua mata justru tertuju padaku. Melihat ekspresi Yang Jixiao yang mulai berubah, aku pun tersenyum tipis penuh kemenangan, lalu menyapa semua orang dengan santai. Sudah lama ya? Sambil berkata begitu, aku langsung melangkah menuju sofa dan duduk. Seketika, teman-teman lama mengerumuniku. Su Lane, ingat aku Liu Jian. Sekretaris kelas dulu. Ada rahasia kecil nih, aku masih jomblo loh. Apa kau masih ingat aku saat sekolah? Aku kan duduk di depanmu. Ayo tukaran kontak. Para wanita cantik itu mulai mengerumuniku. Mereka seperti serigala lapar. Melihat situasi mulai gawat, aku pun segera menghindar ke samping. Hal itu langsung memicu tatapan sinis dari Yang Jixiao dan antek-anteknya yang merasa iri. Wajah Yang Jixiao semakin kusam karena kesal. Dia lalu memberi kode rahasia kepada Zhao. Zhao langsung bertanya, Su Lane, kau kan bos besar, pasti sudah beli mobil mewah, kan? Ayo beritahu kami. Seketika suasana menjadi hening. Teman-teman yang tadi mengerumuniku pun terdiam. Harta memang lebih memikat dibanding wajah tampan. Cuma motor listrik, jawabku dengan ekspresi datar. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Semua orang terbelalak tak percaya mendengar pengakuanku yang jujur. Bukankah dia tuan tanah? Punya toko di pusat kota, tapi cuma naik motor listrik. Mana mungkin? Bibir Yang Jixiao menyunggingkan senyum meremehkan yang sangat kentara. Su Lane, katanya bos besar, kau cuma naik motor listrik? Su Lane, kurasa kau cuma membual saja. Kau pasti tak punya 10 toko itu. Menghadapi hinaan itu, aku tetap merasa tenang. Aku hanya mengedikkan bahu sambil tersenyum tipis. Saat Jixiao hendak menghinaku lagi, tiba-tiba, pintu terbuka. Seorang wanita cantik setinggi 170 cm masuk dengan gaun hitam ketat. Kaki jenjangnya yang putih terpampang nyata. Pesonanya begitu anggun hingga membuat para pria terpana. Bahkan para wanita merasa minder. Lin Xiao, seru seseorang yang langsung mengenalinya. Halo semuanya, sudah lama ya? Mata indah Lin Xiao menyapu seluruh isi ruangan. Sapaannya membuat jantung Yang Jixiao berdebar kencang. Xiao, kau ingat aku ketua kelas? Oh, sudah lama ya, jawab Xiao dingin. Namun, Jixiao malah merasa sangat kegirangan. Mau minum apa, biar ku pesankan. Tidak perlu, aku ingin mengobrol dulu, tolaknya halus. Lin Xiao melambaikan tangan lalu berjalan lurus ke arahku. Sudah lama tidak bertemu. Dia mengangguk padaku, dan aku membalasnya. Melihat kami tertawa akrab, amarah Jixiao mulai memuncak. Dia sudah menyiapkan semuanya demi pamer kekuatan, ingin membuktikan bahwa dialah sang bintang utama. Tapi siapa sangka, ada gangguan tak terduga yang merusak seluruh rencananya malam ini. Kehadiranku benar-benar menenggelamkan pesonanya. Dengan tatapan sinis, dia memerintahkan hidangan segera disajikan. Makanan datang dan acara bersulang dimulai. Jixiao pun memberikan kode licik kepada antek-anteknya. Mereka membawa gelas masing-masing ke arahku. Ayo kawan lama, mari kita minum bersama. Su Lane, sudah 2 tahun kita tidak bertemu. Ayo habiskan gelas ini. Melihat mereka mendesakku minum, aku hanya tersenyum. Aku tahu betul niat busuk mereka. Mereka ingin membuatku mabuk dan mempermalukanku di depan Lin Xiao yang cantik. Tapi mereka lupa, aku agen properti sejati. Urusan minum alkohol sudah jadi camilan harian. Karena kalian menantangku, baiklah. Tanpa ragu, aku langsung menuangkan minuman dan menghabiskannya. 2 putaran berlalu, aku masih segar. Justru wajah Zhao dan yang lainnya mulai memerah. Ayo Zhao, 1 gelas lagi. Aku menatapnya tajam, membuat nyalinya seketika menciut. Bibir Zhao gemetar hebat. Dia merasakan perutnya bergejolak seperti ombak yang siap meledak. Dia hampir muntah di tempat. Tiba-tiba, Yang Jixiao datang melerai sebelum kekacauan terjadi. Jixiao menepuk bahu Zhao, lalu mengalihkan pandangan tajamnya tepat ke arah mataku. Su Lane, kurasa Zhao sudah cukup mabuk. Bagaimana kalau sekarang giliran kita berdua? Sejak awal, Yang Jixiao terus memantau kapasitas minumku. 18 gelas sudah kuhabiskan meski aku peminum berat. Napas kami mulai memburu. Mendengar provokasi Yang Jixiao, Lin Xiao mengerutkan dahi. Ketua kelas. Cukup, dia sudah minum terlalu banyak. Namun, pembelaan Xiao justru membuat wajah Jixiao kian gelap dan muram. Tanpa memedulikan Xiao,
Tatapan tajam Ji Xiao menghujamku. Su Liang, kau takkan mengecewakanku sekarang, kan? Karena sang ketua kelas begitu bersemangat, mana mungkin aku menolak, ku beri Xiao Xiao tatapan menenangkan dan mengisi gelas. Kami bersulang dan aku menenggaknya habis. Setelah beberapa gelas lagi, Ji Xiao mulai goyah. Dia merasa terjebak. Meletakkan gelasnya diam-diam, Ji Xiao mulai menginterogasi. Su Liang, mari lanjutkan bicara soal tokomu di pusat kota itu. Jalan Cigian nomor 3, jawabku santai. Ji Xiao langsung mencibir, jangan membual setinggi langit, Su Liang. Kau tahu berapa harga toko di area komersial itu? Puluhan miliar. Apa pecundang sepertimu sanggup membelinya? Membual itu mudah. Jika mampu, tunjukkan sertifikatnya. Sertifikatnya sedang dalam proses, sahutku dengan nada tenang. Ruangan pecah oleh tawa mereka. Dalam proses, memangnya kau baru membelinya kemarin sore, kawan lama? Bualanmu kali ini benar-benar meledak. Tepat saat itu, sebuah ketukan keras terdengar dari pintu ruangan. Pria parubaya berjas rapi masuk dengan wibawa besar. Tas koper di tangannya menandakan dia orang sukses. Ji Xiao menyambutnya dengan angkuh. Aku yang Ji Xiao, penyelenggara acara ini. Ada perlu apa? Pria itu mengabaikannya. Matanya menyisir seisi ruangan dengan teliti, lalu bertanya, maaf, apakah Tuan Su Liang ada di sini? Semua orang terkejung dan menoleh padaku. Aku pun mengernyit bingung karena tidak mengenali orang ini sama sekali. Tuan Su, saya Gu Xiaodong, Direktur India Real Estate. Sertifikat 10 toko Anda di Cijian sudah selesai. Silakan tanda tangan. Dia mengeluarkan tumpukan buku merah yang berkilau. Itulah sertifikat hak milik properti yang sah. Nama Su Liang tertulis jelas di dalamnya. Bukan hanya satu, melainkan 10 sertifikat sekaligus. Meski tahu ini hadiah sistem, jantungku tetap berpacu hebat saat memegangnya. 50 miliar kini di tanganku. Setelah aku berterima kasih, Gu Xiaodong segera pamit. Ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap seperti kuburan. Tak ada yang menduga plot twist ini. Kutatap Ji Xiao sambil tersenyum tipis. Ketua, bukankah kau ingin melihatnya? Ji Xiao membeku tak percaya. Hanya karyawan rendahan punya 10 toko, dia menyambar satu sertifikat dengan tangan gemetar. Seketika kakinya lemas dan dia jatuh berlutut. Wajahnya sepucat mayat melihat namaku terpampang nyata di sana. Palsu, semua ini palsu, teriaknya histeris. Sebagai ketua kelas, dia selalu merasa lebih unggul dariku dalam segalanya. Dia bangga berpenghasilan miliaran setahun. Namun kini, seluruh kejayaannya telah kurampas dalam sekejap mata. Kekayaannya tak lebih dari lelucon di hadapanku. Ji Xiao hancur karena tak sanggup menerima kenyataan yang ada. Hadapilah realita, ucapku dingin. Aku menoleh ke arah Lin Xiao Xiao. Ayo pergi bersama, Xiao Xiao. Dia pun berdiri. Saat sertifikat itu jatuh ke tanganku, jantungku berdegup kencang. 5 juta hanes ada di genggamanku. Totalnya 50 juta. Aku berterima kasih pada Gu Xiaodong yang menunduk patuh menanti instruksiku. Gu Xiaodong segera bergegas pergi, meninggalkan ruangan yang kini senyap bak kuburan. Takdir berputar balik. 10 sertifikat mendarat di hadapanku. Aku tersenyum tipis menatap mereka yang terpaku. Yang Ji Xiao, ketua kelas, kau haus buktikan? Lihatlah, sertifikat kekayaanku ada di sini. Yang Ji Xiao terpaku, matanya seakan mau melompat. Mustahil agen properti rendahan sepertiku memiliki ini semua. Bagaimana bisa aku menguasai 10 toko sekaligus? Tanpa ragu, dia langsung menyambar satu sertifikat itu. Dia menelitinya dengan gemetar, tapi seketika kakinya lemas. Dia ambruk ke lantai dengan suara keras. Wajahnya pucat pasi. Nama Sulan terpampang nyata sebagai pemilik sah atas properti mewah tersebut. Palsu. Ini semua sandiwara. Sulan. Kau cuma agen kecil, tidak mungkin memiliki 10 toko. Bagaimana mungkin kau pemilik segalanya? Yang Ji Xiao yang angkuh selalu merasa paling hebat dari aku. Keluarga kaya dan kemampuan tinggi, dia bos besar yang kini berada di puncak kesuksesannya sendiri. Penghasilannya jutaan per tahun, sedangkan aku hanyalah pekerja malang yang hanya modal tampang saja. Dia berniat menginjakku. Dialah bintang utama malam ini, tapi sekarang seluruh panggungnya telah kurampas habis. Kekayaan sejuta miliknya hanyalah lelucon di mataku. Ego besarnya hancur, dia tidak sanggup menerima kenyataan. Terkadang, kenyataan memang pahit.
Aku tertawa kecil lalu menoleh ke arah si cantik Lin Xiaoxiao. Lin Xiaoxiao, ayo kita pergi bersama. Gadis itu pun langsung bangkit berdiri tanpa ragu sedikit pun. Aku melangkah pergi bersama Lin Xiaoxiao, meninggalkan ruangan itu. Tatapan mereka terpaku pada punggung kami, mulut mereka ternganga lebar. Hening seketika, pembalikan situasi yang begitu kilat benar-benar di luar nalar mereka. Awalnya mereka pikir aku membual, tapi kenyataan pahit baru saja menampar wajah mereka. Apa dia benar-benar dari keluarga biasa? Yang Jishao menggertakkan gigi, menahan amarah yang meledak. Zuao mematung tak percaya. Padahal mereka pernah tinggal di asrama yang sama saat kuliah dulu. Meski bertetangga, dia tak pernah menyangka jika aku sebenarnya memiliki 10 toko rahasia. Di matanya, aku hanyalah pekerja miskin tanpa kuasa. Ketua kelas, bukankah ini terasa sangat ganjil? Zuao bergumam pelan setelah terdiam lama. Kebetulan ini terasa terlalu mustahil, ucapnya dengan nada berat. Kau pikir dia menyewa figuran untuk bersandiwara? Yang Jixiao mulai terhasut oleh ucapan Zuao itu. Dia tak menyadari apapun sebelum Zuao bicara. Tapi kini kecurigaan mulai merasuki pikiran Yang Jixiao. Tiba-tiba dia merasa itu mungkin saja. Jika memang punya sertifikat tanah, kenapa tidak ditunjukkan saja sedari tadi? Mana ada jutawan beraset jutaan yang masih naik skuter listrik butut? Cepat hubungi bibimu, tanya soal latar belakang Sulang. Atas perintah Yang Jixiao, Zuao segera merogoh ponsel dan menghubungi bibinya dengan terburu-buru. Setelah percakapan singkat di telepon dan memastikan segala sesuatunya secara mendalam, Zuao menutup teleponnya. Ketua kelas, bibiku bilang keluarga Sulang hanyalah staf administrasi biasa tanpa toko satupun. Jadi Sulang hanya bersandiwara. Yang Jixiao menghela napas lega dengan seringai licik di wajahnya. Dia menepuk bahu Zuao dengan mantap. Auzi, bantu aku selidiki di agen properti mana bocah itu bekerja. Dia berani sekali pamer di hadapanku. Akan kubuat si Sulang itu sadar siapa penguasa sebenarnya di sini. Aturan tetap aturan, jangan menyetir saat mabuk. Akhirnya aku duduk santai di kursi belakang skuter listrik itu. Lin Xiaoxiao pun mengambil alih kemudi. Pemandangan sepasang muda-mudi rupawan di atas skuter ini terlihat sangat romantis. Kehadiran kami sontak memicu kegemparan di antara para pejalan kaki yang melihat momen manis ini. Aku jadi percaya cinta lagi. Lepaskan gadis itu dan biarkan aku menggantikannya, teriak mereka iri. Mendengar seruan itu, senyum puas tersungging di wajahku. Meski tak ada hubungan spesial, pujian itu terdengar menyenangkan. Kau membawaku hanya untuk jadi sopirmu, kan? Lin Xiaoxiao tiba-tiba memecah keheningan dengan nada menyelidik. Jika ku katakan tidak, apa kau percaya? Jawabku serius yang langsung disambut dengusan sinis darinya. Belum sempat aku membela diri, dia kembali berujar. Sulang, apa kau ingat hujan deras di tahun pertama? Hujan deras, sepertinya aku ingat pernah meminjam payung milik Lin Xiaoxiao saat masa kuliah dulu. Kau meminjam payungku saat itu dan belum mengembalikannya sampai sekarang. Lin Xiaoxiao tampak sangat kesal padaku. Setelah menghela napas panjang, dia melanjutkan, tahu tidak, ada sebuah surat cinta di dalam payung itu. Surat cinta? Bagaimana mungkin aku tidak tahu soal ini? Itu bukan aku yang menulisnya, bantahku seketika. Kilatan terkejut melintas di matanya yang indah. Dia mengira aku akan panik, tapi ternyata aku tetap tenang. Lalu siapa penulisnya? Pertanyaan itu membuatku bingung. Jika dia tidak mengungkitnya, aku takkan pernah tahu soal surat itu. Lin, kau sengaja memintaku datang ke grup chat demi membahas urusan ini, kan? Tanyaku dengan senyum penuh arti. Lin Xiaoxiao membalas senyumku. Sulang, apa kedatangan Gu Xiaodong tadi juga bagian dari skenariomu? Dia pasti mengira semua ini adalah rencana yang kususun matang. Lin, apa kau pikir sertifikat propertiku itu palsu? Aku mengedikkan bahu sambil tersenyum tipis. Mungkin kau tak percaya, tapi aku memang anak orang kaya yang menyamar. Aku hanya ingin hidup lebih sederhana. Kalimat itu membuat bibir Lin Xiaoxiao berkedut tak percaya. 4 tahun kuliah, dia tak pernah menyadari gelagat bahwa aku adalah seorang putra konglomerat. Mungkinkah Sulang seperti protagonis di novel yang sedang menyembunyikan identitas aslinya? Pikiran itu terasa mustahil baginya. Setelah menatapku dalam-dalam, dia berujar, terserah kau saja. Tapi ingatlah, Yang Jixiao bukanlah orang yang pemaaf. Aku hanyalah putra kaya yang rendah hati. Bibir Lin Xiaoxiao berkedut melihat tingkahku yang penuh misteri.
4 tahun kuliah, dia tak pernah sadar kalau aku selama ini hanya sedang berakting saja. Mungkinkah Sulan seperti protagonis novel? Tuan muda kaya yang menyamar demi sebuah tujuan rahasia. Menunggu 3 tahun masa penyamaran, rasanya mustahil, dia menatapku tajam penuh rasa ingin tahu. Lin Xiaoxiao setuju, tapi dia memperingatkanku. Hati-hati, Yang Jishao bukanlah pria yang berjiwa besar. Kau telah menghancurkan reputasinya hari ini. Dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini selesai dengan mudah. Bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Aku hanya mengangguk pelan. Aku sudah katakan, aku akan bertindak layaknya tuan muda kaya. Sosok seperti Ji Xiao sama sekali bukan tandingan bagiku. Lin Xiaoxiao kembali terbungkam, akhirnya dia menyadari sesuatu yang besar. Aku menderita penyakit aneh. Aku bisa mati jika tidak pamer sehari saja. Sula bukanlah tipe pria yang suka bermalas-malasan. Begitu sinar mentari pagi pertama menyentuh wajahnya, Sula pun langsung terjaga dan membuka matanya dengan mantap. Sebuah kartu nama tergeletak di meja samping tempat tidur. Lin Xiaoxiao, sang direktur dari perusahaan finansial Point E. Sulang merasa ada sesuatu yang terlewatkan kemarin. Sedikit penyesalan muncul, namun dia segera bangkit untuk bersiap memulai hari. Usai mandi dan berpakaian rapi, dia membawa saku penuh sertifikat properti. Sulaine melangkah gagah menuju pusat perbelanjaan utama. Tujuannya sederhana, meninjau lokasi semua toko miliknya lalu menyewakan semuanya secara sekaligus tanpa tersisa sedikit pun. Lagi pula, keuntungan 2% sama sekali tidak masuk akal. Nilai aslinya hanya bisa terasa saat menjadi aliran uang tunai. Jalan pejalan kaki Beichan adalah jantung kemakmuran kota ini. Kawasan paling prestisius yang selalu dipenuhi oleh kerumunan orang. Namun dulu tempat ini hanyalah pasar grosir tua. Perubahan besar terjadi beberapa tahun lalu berkat perencanaan tata kota. Seiring waktu, pasar kumuh itu disulap menjadi jalan komersial mewah. Transformasi yang mengubah segalanya menjadi sangat berkelas. Harga properti di sana seketika meroket tajam. Membuat setiap jengkal toko di sekitarnya menjadi aset yang sangat mahal. Sulane memeriksa sertifikatnya, ruko nomor 65, 67, hingga 75, juga nomor 54. Semua terletak strategis di pusat keramaian jalan. Bukan hanya lokasinya yang sempurna, namun aliran pengunjungnya pun sangat luar biasa. Lebih hebatnya lagi, beberapa toko berdiri berjejer rapi. Kabar burung beredar bahwa seluruh toko di jalan ini telah ludes terjual. Aku dengar seseorang memborong seluruh jalan ini sekaligus. Siapa sebenarnya orang kaya baru yang begitu luar biasa sombong itu? Orang kaya memang sangat arogan dalam berbelanja. Saat orang lain membeli satu persatu, dia justru melakukan hal yang sebaliknya. Membeli seluruh jalan sekaligus adalah gila. Jika satu toko dihargai 5 juta, bayangkan berapa total kekayaan orang misterius itu. Itulah indahnya menjadi kaya raya, hal yang mustahil dipahami orang biasa. Jika tidak lahir beruntung, kita takkan pernah memilikinya. Sulang bahkan belum sempat mendekati ruko miliknya. Dia terus mengamati situasi sambil mendengarkan pembicaraan hangat orang-orang di sana. Dengan gaya tenang, Sulang menghampiri seorang pria parubaya. Sambil tersenyum ramah, dia bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Pria itu menoleh dan terpaku melihat sosok tampan nan elegan. Tatapan sinisnya perlahan melunak karena aura Sulang yang sangat berbeda. Zaman sekarang, orang berpenampilan menarik memang selalu mendapat perlakuan baik. Pria itu menyapa Sulang dengan nada yang lebih sopan. Anak muda, sedang apa kau di sini? Aku datang untuk melihat-lihat toko. Sayang sekali, semua toko di sini sudah diborong. Paman, apa kau tahu siapa pembelinya? Entahlah, aku bertaruh dia adalah bos besar yang sudah sangat berumur dan kaya. Kenapa harus orang tua? Jika dia anak muda kaya, dia pasti lebih memilih membeli mobil sport mewah untuk bersenang-senang. Sulang merenung sejenak. Ada benarnya juga ucapan pria itu. Toko memang bernilai tinggi, tapi tidak bisa digunakan untuk pamer. Mobil sport jauh lebih keren untuk bergaya di depan orang. Namun, mungkin saja ada orang yang berpikir secara berbeda. Sayang sekali, gumam pria parubaya itu sambil berlalu pergi. Dia tersenyum canggung tanpa menyadari siapa yang dia ajak bicara. Belum sempat pria itu menyelesaikan kalimatnya, pemandangan mengejutkan terjadi. Sulaine mengeluarkan kunci dari sakunya dengan gaya yang sangat tenang. Dia langsung membuka pintu salah satu ruko di sana.
Orang-orang di sekitar seketika membeku melihat aksi tak terduga anak muda itu. Wajah pria parubaya tadi langsung memerah padam karena malu. Baru saja dia menyombongkan teori tentang usia sang pembeli misterius. Siapa sangka, sosok yang dibicarakan justru berdiri tepat di hadapannya. Dunia seolah berhenti berputar bagi pria tua yang malang itu. Berapa usianya? Mungkin baru 20 tahun. Sejak kapan pemuda zaman sekarang lebih menyukai ruko daripada mobil balap mewah? Mungkinkah tren anak muda sekarang telah berubah drastis? Pria itu memegang perutnya dengan tatapan kosong dan terus bergumam tidak percaya. Sulain sama sekali tidak peduli dengan ocehan pria tua itu. Jika dia mendengar, dia pasti akan menjawab bahwa dia menyukai keduanya. Sulain berkeliling memeriksa interior toko yang ternyata sudah direnovasi total. Semuanya tampak sangat bersih dan siap untuk segera digunakan. Lokasi emas dengan kerumunan yang tak pernah sepi. Jika disewakan 50.000, maka totalnya bisa mencapai 500.000 sebulan. Nilai tanahnya saja sudah 6 juta. Aku harus segera menyewakannya agar modal segera kembali dan keuntungan besar bisa segera dinikmati. Apakah kau berencana membuka tokomu sendiri di sini? Atau kau berniat menyewakan ruang komersial yang sangat strategis ini sekarang juga? Semua toko ini digabung. Biayanya 50.000, berarti totalnya 500.000 setiap bulannya. Tanah ini bernilai 6 juta. Harus segera disewakan demi melunasi hutang pada pemuda misterius itu. Apa kau berencana membuka tokomu sendiri atau menyewakan ruang komersial yang sangat strategis ini? Suara pria yang sangat akrab tiba-tiba terdengar di belakang Sulaine. Rupanya itu pria parubaya yang pernah ia temui. Siapa nama Anda, Tuan? Pria itu tersenyum ramah sambil mengulurkan tangannya. Li Suqian pun membalas jabat tangan tersebut dengan senyuman. Aku Li Suqian, pemilik toko bues di sebelah. Aku berniat memperluas usahaku, ucapnya saat menjabat tangan Sulain dengan penuh hormat. Jika Anda bersedia menyewakannya, aku akan membayar dengan harga memuaskan. Sebenarnya Li Suqian sudah lama mengincar lokasi strategis milik Sulain ini. Namun pemilik sebelumnya sangat keras kepala dan hanya ingin menjual tokonya, bukan menyewakan. Hal itu sempat membuat Li Suqian merasa putus asa. Li Suqian hampir saja menyerah pada impian ekspansinya. Tapi kini ia melihat secercah harapan besar tepat di depan matanya sendiri. Mendengar tawaran Li Suqian, mata Sulaine langsung berbinar cerah. Benar-benar seperti pepatah, pucuk dicinta ulam pun tiba bagi rencana bisnisnya. Baru saja terlintas pikiran untuk menyewakan toko. Sedetik kemudian seorang pelanggan potensial langsung datang menghampirinya. Keberuntungan yang luar biasa. Sepertinya Dewi Fortuna sedang memihaknya hari ini. Tentu saja, aku akan menyewakannya padamu. Jawab Sulaine dengan nada yang sangat mantap. Dengan senyum penuh arti, Sulaine bertanya berapa harga sewa yang berani ditawarkan. 60.000 dolar, jawab saudara Li dengan tegas. Kesepakatan tercapai seketika tanpa keraguan sedikit pun. Padahal target awal Sulaine hanyalah sekitar 50.000 dolar per bulan saja. Karena harga yang ditawarkan Li Suqian jauh melampaui ekspektasinya, Sulain langsung menyetujuinya. Mari kita tanda tangani kontraknya sekarang juga, serunya. Li Suqian mengangguk setuju, namun ia tampak sedikit ragu. Ia seolah takut jika permintaannya akan menimbulkan kesalahpahaman bagi pemuda di depannya. Tolong jangan salah paham, aku hanya ingin memastikan keaslian sertifikat kepemilikan tokomu. Tambahnya dengan nada yang sangat hati-hati dan sopan. Sulain sangat mengerti apa yang dicemaskan oleh Li Suqian. Pria itu hanya takut jika bangunan mewah ini sebenarnya bukan milik sah Sulain. Memang terasa tidak masuk akal jika pemuda berusia 20 tahun sudah memiliki 10 toko besar di pusat kota yang sangat mahal. Tanpa ragu, Sulain mengeluarkan sertifikat asli dari sakunya dan memberikannya pada Li Suqian. Nama pemilik yang tertera di sana sangat jelas, Sulaine. Setelah membaca dokumen itu dengan teliti, senyum lebar penuh kebahagiaan terpancar di wajah Li Suqian. Mari kita segera pergi ke bank sekarang. Proses berjalan sangat cepat hingga akhirnya Li Suqian mentransfer sejumlah uang besar langsung ke dalam rekening pribadi milik Sulaine saat itu. Notifikasi masuk menunjukkan transaksi sebesar 727.555,2 sol telah berhasil masuk. Li Suqian ternyata sosok yang sangat dermawan dengan membayar sewa sebesar 720.000 dolar tanpa banyak drama atau negosiasi. Membayar lunas dalam satu kali transaksi membuktikan betapa bernilainya lokasi toko ini.
Pemilik yang murah hati dan realistis memang sangat langka. Di saat yang hampir bersamaan, Zhao tiba dengan mobilnya di pusat perbelanjaan Beichan. Area tersebut merupakan jantung kota yang sangat padat. Lokasi ini sangat strategis dengan arus manusia yang luar biasa banyak. Tak heran jika kawasan ini menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Namun karena lokasinya yang sangat premium, permintaan tempat usaha di sini menjadi yang paling tinggi dan tersulit di seluruh wilayah Beichan. Zhao datang hanya untuk mencoba peruntungannya meski harapannya sangat tipis. Ia melihat papan pengumuman di pintu masuk yang tampak masih bersih. Hanya ada beberapa poster lama yang menempel di sana. Tiba-tiba seorang wanita parubaya mendekat dan bertanya, "Apa kau sedang mencari toko?" Zhao sempat merasa kecewa sebelum wanita itu melanjutkan, "Aku bukan pemiliknya, tapi ada seseorang yang sedang menyewakan toko tepat di depan. Sebaiknya kau segera ke sana dan mencoba keberuntunganmu sebelum tempat itu diambil oleh orang lain." Ucap wanita parubaya itu memberi saran. Zhao mengangguk cepat dan bergegas menuju ke arah yang ditunjukkan. "Terima kasih banyak, Nyonya," serunya sambil berlari mengejar kesempatan emas itu. Ia melangkah dengan penuh harap menyusuri jalanan komersial tersebut. Namun sebelum ia sampai di tujuan, sebuah suara teriakan terdengar oleh telinganya. Suara itu terdengar sangat tidak asing bagi Zhao. Ia merasa pernah mendengar nada bicara seperti itu di suatu tempat sebelumnya, tapi di mana? Dengan rasa penasaran yang memuncak dan bibir yang terkatup rapat, Zhao memberanikan diri untuk melangkah semakin jauh ke dalam area pertokoan tersebut. Namun sedetik kemudian, tubuhnya mematung seketika. "Sulaine, bagaimana mungkin kau ada di sini?" Pekik Zhao dengan wajah yang penuh keterkejutan luar biasa. Ia benar-benar tidak menyangka akan bertemu Sulaine, apalagi mendapati kenyataan bahwa Sulaine adalah sosok yang sedang menyewakan toko mewah tersebut. "Kenapa harus heran? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya?" Sulaine tersenyum tipis menatap wajah Zhao yang tampak sangat syok dan tidak percaya. "Aku punya 10 toko di pusat kota ini," tambah Sulaine. Zhao terdiam 1000 bahasa. Ia benar-benar merasa dipermalukan oleh kenyataan pahit ini. Untuk memastikan kebenarannya, Zhao bahkan sampai menelepon Eri secara khusus. Namun setelah diselidiki, hasilnya tetap tidak masuk akal baginya saat ini. Data yang ia miliki menyatakan bahwa keluarga Sulaine hanyalah buruh biasa. Mereka tak mungkin sanggup membeli properti semahal ini di pusat kota. "Sebagai teman sekelas, aku mungkin bisa memberimu sedikit bantuan," ucap Sulain dengan nada meremehkan yang membuat Zhao semakin merasa emosi dan terhina. Zhao menelan ludah dengan susah payah. "Sulaine, siapa sebenarnya kau? Kau pasti hanya berpura-pura menjadi agen properti untuk menipuku, kan?" tuduhnya. "Keluargamu hanyalah kelas pekerja rendah. Gaji kalian tidak akan pernah cukup untuk membeli tempat semewah ini bahkan dalam 10 kali kehidupan. Jangan anggap aku bocah bodoh. Jika kau memang benar-benar pemilik 10 toko ini, aku akan sudi memanggilmu sebagai kakekku," teriak Zhao murka. Sulaine menjawab dengan sangat tenang dan dingin. "Maaf saja, aku sama sekali tidak tertarik memiliki cucu yang tidak berguna dan besar sepertimu." Meskipun Zhao sangat butuh tempat itu, Sulain sudah memutuskan bahwa ia tidak akan pernah menyewakan satupun tokonya kepada orang seperti Zhao. Lokasi emas, ruko idaman. Sulaine menatap kerumunan penyewa yang sangat antusias. "Siapa lagi?" tantangnya. "Beri aku 60.000 per bulan. Uang langsung dikirim. Aku juga mau, meski hanya sewa bulanan." Transaksi kilat selesai. 2 unit langsung ludes, 1 tahunan dan 1 bulanan. Deposit terkumpul cepat. Total 720.000 plus 240.000, 960.000 masuk. Saldo di rekeningnya melesat dalam sekejap. Kekayaan Sulaine meledak tiba-tiba. Zhao terpaku menyaksikan keajaiban finansial yang mustahil itu. Gila. Apa dia agen nakal? Zhao curiga Sulaine akan kabur membawa uang itu. Kalian bodoh. Dia hanya agen rendahan, bukan pemilik ruko ini sama sekali. Orang-orang mendekat dengan sinis. Kau tak lihat apa isi tas besar orang itu? Tas penuh sertifikat asli. Mana mungkin dokumen resmi sebanyak ini palsu, nak? Kepercayaan adalah segalanya. Pertukaran kekuasaan nyata sedang terjadi tepat di depan matamu. Zhao tahu itu asli. Namun egonya menolak kenyataan pahit dari reuni itu. Semua palsu. Mereka pasti sudah dicuci otak oleh sihir kata-kata Sulaine. Mengapa semua orang membelanya?
Mungkinkah ini semua hanya sandiwara yang diatur? Pasti figuran bayaran. Zhuao yakin ini trik kotor yang lazim di dunia properti. Dusta. Dia bukan pemilik. Jangan percaya pada akting murahan penipu ini. Semua ini skenario kotor. Zhuao terus berteriak histeris mencoba menghancurkan reputasi Sulaine. Li Suqian tertawa geli. Mengapa kau begitu yakin ini palsu, anak muda? Keluarganya miskin. Tak mungkin dia mampu membeli ruko komersial semahal ini. Analisis yang menarik, sahutnya. Siapa bilang keluarga sederhana tak bisa menjadi raja? Kau pikir semua orang haus pamer seperti orang kaya baru yang norak? Banyak naga tersembunyi di dunia ini yang tak butuh pengakuan darimu. Jangan gunakan standarmu untuknya. Sang pemilik restoran menatap Zhuao dengan sangat tajam. Siapa kau sebenarnya? Tanya Zhuao gemetar. Li Suqian hanya tersenyum penuh penghinaan. Aku Li Suqian, pemilik restoran sebelah, sekaligus penyewa setia di ruko Sulaine. Zhuao membeku seketika. Pemilik restoran semewah itu ternyata hanyalah penyewa di bawah Sulaine. Mustahil dia bodoh. Mengapa pengusaha sukses sepertinya sudi menjamin nama Sulaine? Dunia Zhuao runtuh. Tatapan mengejek orang-orang mulai membakar harga dirinya yang hancur. Wajahnya memerah padam. Teruslah membual. Kebohonganmu pasti akan segera terbongkar. Lihat saja pembalasanku. Zhuao pergi meninggalkan tempat itu dengan dendam yang mendidih. Perlu kubereskan dia. Tuan Su, tawar Li Suqian dengan senyum penuh arti. Bayangkan aset pria yang mampu membeli ruko 50 juta dengan sekali jentikan. Mendekat padanya adalah tiket kesuksesan. Sulain hanya melambai, menganggap Zhuao bukan ancaman. Hanya kerikil kecil, ucap Sulain santai. Li Suqian mengangguk patuh pada sang naga. Bagi sosok sahabat Sulaine, Zhuao hanyalah serangga kecil yang tak layak dikasihani. Zhuao meninggalkan pasar properti dengan wajah pucat pasi dan hati yang hancur. Di pintu keluar, kakek tadi bertanya, "Nak, jadi sewa toko di sana?" "Sewa apa? Itu gerombolan penipu." Zhuao melangkah pergi dengan amarah yang meluap. Sial, dia tak pernah menyangka akan bertemu musuh bebuyutannya di pasar ruko ini. Lebih menyakitkan lagi menyadari bahwa penguasa properti itu adalah orang yang ia remehkan. Jika tahu, dia takkan mempermalukan diri sendiri secara konyol di depan banyak orang. Dia agen licik. Pasti dia mencuri sertifikat kantor untuk disewakan secara ilegal. Aku takkan membiarkannya. Sulaine harus membayar mahal atas penghinaan yang kuterima ini. Zhuao segera merogoh ponselnya, siap meledakkan dendamnya melalui sebuah panggilan rahasia. Ponselnya berdering nyaring. Rencana yang Ji Xiao mengenai ruko itu akhirnya mulai bergerak. Kabar baru soal pencarianmu. Temanku bilang ada ruko kosong di pusat bisnis. Cepatlah sebelum ludes. Suara yang Ji Xiao terdengar sangat mendesak melalui sambungan telepon. Zhao tak percaya. Gila, aku bahkan sudah berdiri tepat di depan kawasan bisnis ini. Baru saja keluar, dia bertanya-tanya penuh selidik tentang siapa sebenarnya pemilik ruko itu. Jangan-jangan suling. Yang Ji Xiao terdiam seketika, suasana mendadak menjadi sangat tegang. Bukankah dia tak punya apa-apa? Dari mana si pecundang itu mendapatkan ruko-ruko tersebut? Yang Ji Xiao yakin, properti mewah itu mustahil milik seseorang serendah suling. Dia pasti diam-diam mencuri sumber daya kantor demi keuntungan pribadi yang haram. Zhao menduga suling hanya memanfaatkan properti klien yang dititipkan pada agensi mereka. Suling menyewakannya secara ilegal. Itulah satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal. Pengkhianatan demi uang. Zhao hanya bisa tersenyum sinis memikirkan rencana busuk tersebut. Menggunakan aset perusahaan secara ilegal, mata yang Ji Xiao menyipit penuh amarah membara. Meski bukan ahli properti, dia tahu betul aturan kotor yang ada di industri ini. Karyawan nakal yang memeras keuntungan dari aset perusahaan adalah rahasia umum yang menjijikkan. Semua orang menyembunyikannya karena takut tertangkap. Tapi kali ini, mereka akan hancur. Zhao menyeringai dingin. Agensi properti Beichan, target mereka kini sudah terkunci rapat. Kantor kecil tempat suling bekerja. Tiba-tiba, suara decitan ban membelah kesunyian jalan. Sedan BMW coklat berhenti mendadak, meninggalkan bekas gesekan ban yang sangat memilukan. Suaranya memekakkan telinga. Yang Ji Xiao dan Zhao turun dengan aura penuh dominasi. Seorang wanita cantik menyambut mereka dengan seragam kantor yang sangat elegan dan rapi. Mengira mendapat pelanggan besar, dia menyapa ramah. Namun Yang Ji Xiao hanya menatapnya dingin. Katakan apa maumu, ucapnya ketus.
Tatapan tajam itu membuat sang penjual tertegun. Tak lama, seorang pria parubaya bernama Tang Sujin muncul menghampiri mereka berdua. Selamat datang. Saya manajer Tang Sujin. Ada yang bisa saya bantu, tuan-tuan? Tang mengulurkan tangannya. Yang Jishao menjabatnya dengan senyum yang menyimpan niat tersembunyi. Saya Yang Jishao. Kedatangan kami ke sini adalah untuk membahas soal Suling. Tang mengangguk tenang, membenarkan bahwa Suling memang salah satu agen di sana. Tanpa basa-basi, Yang Jishao langsung meminta agar Tang segera memecat Suling sekarang. Tang tersinggung. Berani sekali kau mengatur cara kami mengelola karyawan di perusahaan ini? Meski kinerjanya buruk, Suling tetaplah karyawan resmi kami yang harus dilindungi. Kami tak butuh campur tangan orang luar. Wajah Tang Sujin menggelap karena merasa terhina. Jangan menolak dulu. Pecat dia, dan aku beli properti 1 juta yuan sekarang. Tawaran 1 juta yuan meluncur. Namun, Tang Sujin bukanlah manajer yang mudah dibeli. Kau meremehkanku, uang segitu takkan cukup untuk menggoyahkan harga diri agensi ini. Jika tak ada urusan lain, silakan pergi. Tang berbalik pergi dengan sikap sangat tegas. Komisi dari transaksi 1 juta yuan itu tak sebanding dengan martabat besar perusahaannya. Memecat orang demi komisi receh, itu adalah penghinaan bagi integritas seorang manajer profesional. Ditolak mentah-mentah, Yang Jishao tetap tenang. Dia justru menunjukkan senyum penuh kemenangan. Tuan Tang, apa kau tahu Suling menyewakan aset perusahaanmu secara ilegal di luar? Tang Sujin langsung terpaku. Tuduhan itu menghantamnya seperti serangan petir yang mematikan. Pencurian aset kantor adalah pelanggaran berat yang sangat dilarang keras oleh perusahaan manapun. Apa maksudmu sebenarnya? Katakan dengan jelas. Suara Tang kini bergetar karena amarah. Suling menawarkan ruko di area komersial secara terang-terangan. Padahal itu bukan miliknya. Pikirkanlah, dari mana dia mendapatkan properti itu? Yang Jishao tersenyum puas melihat kekacauan ini. Dari mana dia mendapatkan semua itu? Pasti dia mencurinya dengan memanfaatkan aset berharga perusahaan. Harga pasar sekarang gila. Sewa sebulan 50 juta yuan, berarti 6 miliar setahun. Harusnya perusahaan untung 200 ribu, tapi sekarang peluang emas itu sirna begitu saja. Uang itu malah masuk ke saku Sulaine. Kita harus segera merebut kembali semua aset itu. Tang Sujin ingin bukti nyata. Dia menyuruh Osi menunjukkan foto rahasia itu pada Direktur Tang. Tak butuh waktu lama, Zuao segera membuka album foto tersembunyi di dalam ponsel miliknya. Sulaine tampak rakus menghitung tumpukan uang di foto itu. Mata Tang Sujin seketika terbelalak kaget. Wajahnya menggelap seketika. Direktur Tang, bukankah Anda mencari aset senilai lebih dari 1 juta? Benar, kami baru saja mendapatkan aset 1,89 juta yang sangat sempurna. Kerja sama pun dimulai. 5 ruko di jalan utama sukses disewakan dengan sistem kontrak bulanan. Deposit 3 bulan dibayar tunai, total 480 ribu. Kekayaan Sulaine melonjak drastis. Saldonya mencapai 2,16 juta yuan. Sulaine pun menyerahkan sisa ruko ke agen properti. Kau benar-benar hebat, Kasu. Berapa total sewa 10 ruko itu menurut perhitungan gurumu? Begitu Sulaine masuk kantor, rekan-rekannya langsung menyerbu. Apakah berita keberhasilannya sudah menyebar secepat itu? Kabar ruko itu meledak di kantor. Sulaine sendiri terkejut melihat reaksi teman-temannya yang begitu heboh. Sulaine, ke ruanganku sekarang. Suara Tang Sujin menggelegar dari balik pintu kantor dengan nada tajam. Aku segera ke sana. Sulaine melangkah mantap. Meski tanpa dipanggil pun dia memang ingin menemuinya. Dia harus menemui Tang Sujin, untuk menyerahkan komisi besar dari hasil penyewaan 5 ruko tadi. Pintu tertutup rapat. Ruangan luas itu terasa sunyi, menyimpan ketegangan yang membuat napas seakan terhenti. Ada ruang kerja dan kamar istirahat pribadi di sana. Pintu kamar itu tampak sedikit terbuka. Ada bayangan seseorang di dalam, tapi Sulaine tak peduli. Mungkin itu hanya klien penting perusahaan. Aura dingin terpancar dari wajah Tang Sujin. Duduklah, ucapnya dengan tatapan yang sangat menusuk. Dia menunjuk kursi dengan ketus. Direktur Tang, saya ingin melaporkan soal 5 ruko komersial itu. Sebagai bawahan yang sopan, Sulaine tetap menunjukkan rasa hormatnya dan langsung mengutarakan pendapatnya dengan tegas. Angka ini pasti palsu, kan? Bentak Tang Sujin murka. Sulaine justru hanya membalasnya dengan senyuman. Sambil tersenyum tenang dia menjelaskan, jujur saja Pak Tang,
Awalnya saya memegang 10 toko sekaligus. Tapi 5 unit sudah laku baru saja. Namun, sebelum kalimatnya tuntas, suasana mendadak berubah mencekam. Tang Sujin mengibaskan tangannya dengan kasar. Kau benar-benar tidak sadar seberapa gawat masalahmu ini. Ini bukan cuma soal jumlah. Tindakan sembronomu telah memberikan dampak negatif yang sangat fatal. Reputasi perusahaan hancur karena ulahmu. Kau telah menyebabkan kerugian besar bagi kami semua. Akui kesalahanmu sekarang. Tang Sujin menggebrak meja dengan keras, matanya menatap tajam penuh amarah. Sulain mengernyitkan dahi. Dia bukan lagi pemuda naif yang bisa ditindas dan diancam begitu saja. Sikap Tang Sujin sudah keterlaluan. Pak Tang, sepertinya kata-kata Anda sudah mulai melantur dan kasar. Kerugian apa yang saya buat? Sulain menyipitkan mata, membalas gertakan itu dengan tatapan dingin. Kau tahu jelas apa kesalahanmu. Aku diam sampai sekarang hanya demi menjaga harga dirimu. Kau mau aku mempermalukanmu? Tang Sujin mendengus. Sekarang serahkan semua data aset dan uang itu. Berikan semua info 10 toko itu, lalu pergi dan minta maaflah pada pemiliknya sekarang juga. Anda menyuruh saya minta maaf? Benar. Pergi sekarang jika kau masih ingin selamat dari masalah. Ini peringatan terakhirku. Jika kau menolak, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa menolongmu. Pak Tang, bagaimana jika semua properti itu milikku? Pengakuan Sulaine membuat suasana seketika membeku. Tang Sujin berdiri dengan amarah meluap. Aku sedang tidak bercanda. Berhenti membual di hadapanku sekarang. Aku tidak mau dengar omong kosong. Cepat minta maaf dan serahkan semua dokumen serta uang sewa. Kau harus mengganti semua kerugian perusahaan. Jangan harap kau bisa lari dari tanggung jawab ini. Wajahnya menggelap penuh kebencian. Dia tak sudi percaya kalau Sulaine adalah pemilik sah aset mewah itu. Dia tahu Sulain cuma pegawai rendahan bergaji 3 juta. Mana mungkin bocah miskin itu punya segalanya. Bahkan 10 nyawa takkan cukup menebus luka itu. Sulaine hanya menyunggingkan senyum penuh arti. Perlahan ia bangkit. Tuan Tang, jika itu maumu, rumah ini takkan pernah kuserahkan padamu. Keberanian Sulaine membuat Tang Sujin terperangah. Padahal ia hanyalah seorang pegawai rendahan di agensi. Sebagai manajer, Tang merasa memegang kendali penuh atas hidup dan mati nasib malang Sulaine. Tang mengira sedikit tekanan saja sudah cukup untuk membuat Sulaine menyerah dan bertekuk lutut. Namun dugaannya meleset total. Tatapan Sulaine kini mendingin, tak lagi penuh hormat seperti sebelumnya. Bocah ingusan ini berani memberontak? Aku bisa memecatmu dalam sekejap mata saja jika mau. Di mata Tang, Sulain hanyalah penjual kecil yang tak punya hak untuk melawan otoritasnya. Karena Tang melanggar janji, Sulaine tak sudi lagi memberinya belas kasihan sedikit pun hari ini. Kau pikir ancaman itu mempan? Sulain hanya tertawa meremehkan gertakan kosong yang tak berarti. Benar-benar pembangkangan. Beraninya seorang bawahan menantang tuannya. Napas Tang mulai memburu hebat karena amarah. Amarah membakar otaknya. Matanya menatap tajam ke arah Sulaine dengan penuh penekanan pada tiap kata. Berikan informasi aset itu sekarang, atau angkat kaki dari kantor ini tanpa membawa apapun. Jika bukan karena mengincar aset berharga itu, Sulain pasti sudah ditendang keluar sejak tadi. Namun intimidasi Tang Sujin sama sekali tak mampu menggoyahkan pertahanan mental pemuda tangguh itu. Menatap remeh lawannya, Sulain mendesah pelan. Sungguh kasihan sekali nasibmu yang malang, Tang Sujin. Sambil memungut kertas di kakinya, Sulain berteriak lantang membuat Tang tertawa mengejek penuh kemenangan. Namun detik berikutnya, mata Tang membelalak. 10 sertifikat properti kini tergenggam erat di tangan Sulaine. Nama pemiliknya adalah Sulain. Seketika kaki Tang lemas hingga ia jatuh tersungkur ke lantai. Mustahil, ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kau memiliki 10 properti mewah sekaligus? Tang berteriak histeris saat pintu terbuka, menampakkan Yang Gisao dan Zuao yang datang terburu-buru. Ini pasti palsu, Direktur Tang, dia pasti telah memalsukan semua dokumen-dokumen berharga ini sendirian. Sulaine hanya tersenyum sinis, memberikan tatapan dingin sebelum akhirnya melangkah pergi meninggalkan mereka semua. Ia meninggalkan kantor itu, menuju Angya Real Estate yang berada tepat di seberang jalan sana. Sang manajer, Yuni Chen, menyambut Sulaine layaknya menyambut dewa keberuntungan yang membawa berkah melimpah. Saat menyadari kebenaran pahit itu, ketiga pria itu langsung terduduk lemas tak berdaya di lantai. Properti senilai 50 juta,
Mereka sadar Sulaine kini berada di level yang jauh berbeda. Pandangan Yang Gisao mendadak gelap. Sementara itu, di kantor Anggia, suasana terasa sangat formal. Memilih Anggia adalah keputusan tepat, Tuan Su. Kami menjamin ketenangan pikiran Anda selama seminggu. Tak butuh 3 hari, kami akan segera menyewakan ruko Anda dengan tarif jasa paling rendah. Yuni Chen bicara dengan sangat hormat, menunjukkan profesionalitas tinggi dalam melayani sang taipan muda baru. Sulaine merasa puas. Inilah cara berbisnis yang seharusnya, penuh dengan etika dan rasa hormat. Melayani sepenuh hati adalah misi utama kami. Anda tak perlu khawatir soal detail kecil lainnya. Sulaine berpamitan, sementara Yuni Chen menatap punggungnya dengan perasaan kagum bercampur rasa gelisah yang aneh. Ada rasa cemas menghantui. Ternyata pemuda ini bukan sekadar pegawai agensi biasa di seberang jalan. Siapa sangka, di balik penampilannya, Sulaine adalah seorang taipan properti yang sangat kaya raya. 10 ruko di lokasi emas dengan trafik maksimal, masing-masing bernilai setidaknya 5 juta per unit. Totalnya 50 juta. Yuni Chen belum pernah bertemu orang sekaya namun sesederhana sosok Sulaine. Direktur Yu, bagaimana mungkin Sulaine mendadak menjadi putra bangsawan kaya raya seperti itu tadi? Sang asisten bertanya dengan penuh keraguan, tak percaya dengan perubahan drastis yang ia saksikan. Jaga bicaramu. Mulai sekarang, panggil dia Tuan Su. Dia adalah tamu paling istimewa bagi kita. Yuni Chen yakin. Ini adalah awal dari kerja sama besar yang akan membawa keuntungan luar biasa. Bayangkan bos besar memborong 10 ruko senilai setengah miliar dalam sekejap mata untuk disewakan. Dana simpanannya pasti jauh melampaui itu semua. Sang asisten hanya bisa mengangguk pasrah mendengarnya. Ia menggertakkan gigi karena heran, jika Tuan Su sekaya itu, mengapa ia masih mau bekerja? Mengapa pria sekaya dia tetap bekerja jadi karyawan? Sulan hanya terkekeh. Kebahagiaan Sultan. Kalian takkan paham. Sekarang, waktunya menjemput kebahagiaanku yang lain. Dengan langkah santai, dia menuju agensi properti di seberang jalan. Persaingan bisnis memang sangat kejam, bukan? Sulan dan Tang Sujin bukan hanya sekadar rival bisnis. Tapi mereka juga tetangga yang saling sikut. Halo Direktur Tang, bagaimana kabar bisnismu yang malang itu? Ada properti mewah yang bisa kau tawarkan padaku? Bicara soal itu, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Tanpa kecerdasan luar biasamu itu, Direktur Tang. Mana mungkin aku bisa mendapatkan toko-toko milik Tuan Su. Kau tahu rasanya saat 10 sertifikat kepemilikan itu terpampang nyata di depan kedua mataku yang berbinar, uang 50 juta melambai-lambai padaku. Hei, Direktur Tang, kenapa terburu-buru pergi? Jangan baper dong. Kita kan satu profesi, ayo kita mengobrol lebih lama. Sulan pun kembali ke rumah dengan perasaan menang, sambil rebahan manja di atas sofa empuknya. Sulan asyik memandangi saldo ponselnya, menikmati hasil panen hari ini. Hanya dalam setengah hari, 2,16 juta mengalir masuk. Itu murni uang sewa, belum ditambah aset mesin sebelumnya. Kini saldo tunai Sulan telah mencapai angka fantastis. 2.167.555.2. Jika dibandingkan dengan gajinya yang hanya 35.000 sebulan, kerja seumur hidup pun takkan bisa menandingi keajaiban sistem ini. Dan ini barulah puncak gunung es dari seluruh kekayaannya. Dia masih punya 10 ruko komersial yang siap menghasilkan cuan. Potensi untungnya mencapai 6 juta per tahun. Terbukti, kerja ikut orang takkan pernah membuatmu kaya raya. Hanya sistemlah kuncinya. Sulan mulai memutar otak, mencari cara terbaik menghabiskan gunung uang ini. Dia ingin berbakti pada orang tuanya, tapi bingung caranya. Tidak mungkin kan dia bilang uang ini jatuh dari langit? Masalah orang kaya memang beda, gumamnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering kencang memecah keheningan. Ternyata itu panggilan dari ibunya, Fu Xiaowan. Dengan sedikit ragu, Sulan pun menekan tombol hijau. Halo jagoan ibu, lagi di mana? Cepat pulang. Ibu punya kejutan besar untukmu saat makan malam nanti. Pokoknya datang saja dan pakai baju paling ganteng. Seketika, firasat buruk mulai merayapi hati Sulan. Aduh, jangan-jangan ibu mau menjodohkanku lagi? Bayangan kencan buta yang canggung langsung melintas di kepalanya. Protes, simpan saja keluhanmu itu. Kamu sudah 24 tahun, sampai kapan mau menjomblo dan bertingkah seperti anak kecil? Kali ini kamu harus tampil maksimal di depan calonmu. Klik.
Sambungan telepon diputus sepihak oleh sang ibu. Bibir Sulan berkedut menahan kesal sekaligus lucu. Ibunya memang ratu yang sangat otoriter di dalam keluarga. Pantas saja ayahnya, Su Shangling, jadi suami takut istri sejati. Ya sudahlah, sekalian beli kado spesial untuk dibawa pulang. Setelah menimbang-nimbang, dia memutuskan membeli 2 jam tangan mewah. Biarlah mereka senang dengan hadiah ini. Nanti ku bilang saja ini barang KW super agar tak curiga. Soal kencan buta itu, aku akan pura-pura jadi agen miskin saja. Mana ada gadis yang mau dengan pria biasa-biasa saja sepertiku. Puas dengan rencananya dia pun segera bangkit berdiri. Namun saat pintu baru saja dibuka, Sulan mendadak mematung seperti terkena sihir. Seorang wanita parubaya dengan dandan yang sangat menor sudah berdiri di depannya dengan tangan siap mengetuk pintu. Dialah Sam Shui King, ibu kos yang terkenal sangat genit. Matanya langsung berbinar nakal saat melihat sosok Sulan. Aduh, Su kecil mau kemana kok rapi sekali? Jangan lupa ya, uang sewa bulan ini sudah jatuh tempo. Oh iya, ku dengar gajimu belum turun ya bulan ini? Dengarkan kakak, mungkin selamanya kamu takkan pernah gajian lagi. Sulan hanya bisa menggertakkan gigi menahan emosi. Tapi kakak tidak tega, kalau kamu mau makan malam denganku, sewa bulan ini akan kubebaskan. Bagaimana, tawaran menarik kan? Senyum genitnya membuat bulu kuduk Sulan berdiri merinding. Sulan benar-benar ngeri menghadapi wanita haus seperti ini. Maaf kak, aku bukan pria yang bisa dibeli dengan uang sewa. Gajiku memang telat, tapi uangku masih cukup banyak. Aku akan segera mentransfernya lewat aplikasi, jangan khawatir. Sulan langsung bergerak gesit mencari celah untuk kabur. Dia tak ingin terjebak dalam perangkap rayuan sang pemilik kos. Dia lari terbirit-birit menuruni tangga lantai 6. Su kecil, jangan lari, kalau sebulan kurang, 1 malam pun jadi. Pokoknya makan malam denganku dan kau boleh tinggal gratis. Teriakannya menggema mengerikan di seluruh lorong gedung. Sulan akhirnya sampai di bawah dengan napas terengah-engah. Gila, nyawaku hampir saja melayang karena wanita itu. Memang benar kata pepatah, pria tampan harus waspada di luar sana. Bukannya Sulan tidak suka dengan lawan jenis. Tapi dia tetaplah pria normal dengan selera estetika yang tinggi. Sebagai pemuda berdarah panas berusia 24 tahun, pandangannya hanya tertuju pada gadis cantik berkaki jenjang. Dan si ibu kos menor itu jelas jauh dari kriteria mimpinya. Melihat kondisi huniannya, Sulain merasa harus segera mencari tempat tinggal baru secepat mungkin. Jika tak bisa melawan mereka, lebih baik menghindar, pikirnya sambil melirik gedung di belakangnya. Masih dalam suasana hati yang kacau, Sulaine bergegas menuju pusat perbelanjaan Wanda Center. Ia melangkah masuk ke butik mewah Patek Philippe, di mana seorang pelayan langsung menyambutnya. Selamat datang tuan, saya Juki Enkyang, siap melayani Anda, ucapnya dengan sangat sopan. Sulaine mengangguk tenang, aku ingin mencari jam tangan untuk orang tuaku, ada saran? Tentu, saya rekomendasikan seri jam mekanik pria yang sangat ikonik untuk langkah awal. Patek Philippe klasik ini memiliki desain elegan yang sangat cocok bagi pria dewasa mapan. Materialnya baja tahan karat 316 dengan kaca safir yang anti gores. Talinya dari kulit sapi impor, sepenuhnya tahan air, bahkan tetap aman jika dibawa berenang. Pelayan itu mengeluarkan jam tangan emas berkilau dengan bagian dalam dial berwarna putih bersih. Desain angka minimalis berbentuk batang dipadukan sempurna dengan tali kulit aligator berwarna coklat kemerahan. Meski terlihat sederhana, jam tangan ini memancarkan aura kemewahan yang sangat berkelas dan mendalam. Sulaine menimbangnya, terasa ringan namun mantap di tangan dengan tekstur yang sangat halus. Saat melingkar di pergelangan tangan, jam ini benar-benar memancarkan aura pria kelas atas sejati. Ini adalah koleksi terlaris kami. Bagaimana menurut Anda, Tuan Su? Tanya pelayan itu penuh harap. Lumayan juga, berapa harganya? 232.000 yuan, jawab pelayan itu. Sulaine tersentak kaget. Ia tahu Patek Philippe itu mendunia, tapi harganya tetap saja mengejutkan. Ia tak menyangka jam tangan yang dipilih secara acak itu seharga 230.000. Uang sebanyak itu cukup untuk membayar uang sewa rumah selama setengah bulan penuh. Melihat Sulaine terdiam, pelayan itu mengira harganya terlalu mahal, dan berniat menawarkan model lain. Namun detik berikutnya Sulaine bergumam, sial, harganya setara uang sewa setengah bulan. Logika macam apa ini? Pelayan itu penasaran dengan ucapan Sulain. Maaf Tuan Su,
Bolehkah saya tahu apa profesi Anda? Aku hanya seorang pemilik kontrakan, jawabnya singkat. Kalimat yang terdengar sangat tenang namun luar biasa. Hidup tanpa tekanan kerja, hanya mengumpulkan uang sewa setiap hari, benar-benar definisi kebahagiaan maksimal. Juk Xiangji menghela napas kagum, matanya berbinar menatap Sulaine. Tuan Su, Anda juga butuh jam wanita. Benar sekali, apa ada model klasik lain? Juk Xiangji pun mengeluarkan koleksi yang lebih indah. Sebuah jam tangan mungil dan cantik diletakkan di depan Sulaine, khusus dirancang untuk para wanita. Dialnya hanya 34 mm, berbahan emas mawar 18 karat dengan 142 berlian. Kaca safir dan detail angka emasnya memancarkan kemewahan yang sanggup menyilaukan mata siapapun yang melihat. Harganya 340.000 yuan. Bungkus saja semuanya, termasuk jam pria yang tadi. Mendengar itu, Juk Xiangji hampir melompat kegirangan karena berhasil menjual 2 koleksi mewah sekaligus. Meski bermerek terkenal, jam tangan seharga ratusan ribu yuan sangat jarang terjual dalam sekejap. Apalagi di kota kecil seperti Beichan, daya beli masyarakat biasanya tidak setinggi ini bagi barang mewah. Orang seperti Sulaine, yang menghabiskan ratusan ribu yuan dalam sekali kunjungan adalah pelanggan yang sangat langka. Sudah 6 bulan ia tidak bertemu klien royal seperti ini, rasa senangnya sulit untuk disembunyikan. Dengan penuh semangat ia mengemas pesanan itu, sambil terus memberikan tatapan penuh rasa hormat. Tuan Su, tidakkah Anda ingin memilih satu untuk diri sendiri? Ada koleksi terbaru yang sangat cocok. Tadinya tidak mau beli, tapi harus diakui, jam tangan Patek Philippe memang sangat menawan. Coba perlihatkan padaku. Kali ini, pelayan itu tidak mengambil jam di etalase, melainkan menggunakan walkie-talkie. Direktur, ada pelanggan yang ingin melihat seri 51.600 emas putih terbaru. Apa? Ada yang ingin membeli seri kalender abadi seharga 1 juta yuan itu? Hanya ada satu di toko. Saya serius, Direktur. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan wajah yang sangat cantik muncul. Wanita berusia sekitar 30 tahun itu tampil anggun dengan setelan kantor hitam yang sangat rapi. Rambutnya disanggul ke atas, memperlihatkan leher jenjangnya yang putih. Ia langsung melangkah menuju ke arah Sulaine. Selamat datang, Tuan Su. Saya Ye Qingqiu, penanggung jawab butik Patek Philippe di sini. Ye Qingqiu mengulurkan tangannya dengan anggun, disambut hangat oleh jabatan tangan tenang dari Sulang. Sentuhan tangan itu sehalus batu giok. Apakah Tuan Su berminat meminang seri 51600 emas putih? Mahakarya ini akan sangat menawan di pergelangan tangan Anda. Mengapa tidak mencobanya terlebih dahulu? Jika Tuan merasa cocok, Anda bisa langsung memilikinya. Mari, silakan ikuti langkah saya. Arloji senilai 1 juta dolar tentu tak dipajang sembarangan, melainkan tersimpan eksklusif di lantai 2. Tak butuh waktu lama bagi Sulang untuk melihat kemewahan utuh dari seri 51600 tersebut. Kilauan emas putih 18 karat bertahtakan berlian membuat jam perak itu tampak sangat surgawi. Dial perak klasik itu kian mempesona dengan ukiran bulan dan bintang serta angka Romawi yang artistik. Sekali lirik saja, Sulang langsung jatuh hati pada kerumitan mesin jam yang luar biasa kompleks ini. Keistimewaannya terletak pada ukiran tangan yang sangat detail, memancarkan aura kemewahan yang tak tertandingi. Ye Qingqiu membalikkan arloji itu, memperlihatkan keindahan mesin internal yang bekerja dengan begitu presisi. Tuan Su, jam ini bukan sekadar penunjuk waktu, melainkan aset investasi koleksi yang sangat berharga. Hanya ada 2000 unit di dunia. Saya berani jamin, nilainya akan melonjak drastis dalam 3 tahun. Kata-kata Ye Qingqiu seketika mengingatkan Sulang pada jargon legendaris milik Patek Philippe. Anda tak pernah benar-benar memilikinya, Anda hanya menjaganya untuk diwariskan kepada generasi masa depan. Berapa harganya? 1.270.000 dolar? Baiklah, bungkus sekarang juga. Mendengar keputusan kilat itu, Ye Qingqiu nyaris tersedak. Dia tak menyangka negosiasi ini berakhir secepat kilat. Bayangannya tentang proses tawar-menawar yang alot sirna seketika oleh sikap santai pria di hadapannya. Tanpa ada keraguan sedikit pun mengenai harga, Sulang langsung memutuskan untuk membeli mahakarya itu. Perlu diingat, ini bukan sekadar jam tangan biasa, nilainya menembus angka jutaan dolar Amerika. Konglomerat macam apa yang bisa sedermawan ini? Ye Qingqiu berusaha keras meredam gejolak kekaguman di hatinya. Tuan Su, apa Anda tidak ingin memeriksanya lagi? Sulang hanya tersenyum sambil melambaikan tangan. Seperti katamu, jam ini bukan hanya perhiasan,
tapi juga instrumen investasi yang sangat menjanjikan. Lagi pula, aku tidak akan rugi apa-apa. Logika sederhana itu membuat Ye Qingqiu seketika terdiam 1000 bahasa. Orang lain mungkin akan gemetar menghabiskan jutaan dolar, namun bagi Sulang, ini hal biasa. Tanpa ragu, Sulang langsung membelinya. Ye Qingqiu pun mengemas arloji itu dengan penuh kehati-hatian. Sambil tersenyum manis, Ye Qingqiu berkata, "Tuan Su, total untuk 3 jam tangan mewah ini adalah $1.845.000 dolar. Saya bulatkan menjadi $1.840.000 saja." Transaksi pun tuntas. Saldo sebesar $1.840.000 dolar berpindah dalam sekejap. Sisa saldo Anda adalah $327.555,2 dolar. Silakan simpan kartu dan jam berharga ini. Saat hendak beranjak, Sulang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ada satu hal yang ingin kupinta darimu. Ye Qingqiu, bolehkah aku meminta nomor ponsel pribadimu? Mendengar permintaan itu, Ye Qingqiu terpaku di tempat. Apakah pria ini sedang mencoba merayunya sekarang? Haruskah kuberikan? Kalau kutolak, apa dia akan tersinggung? Namun jika kuberikan, apa aku terlihat murahan? Wajah Ye Qingqiu seketika merona merah. Pikirannya melayang membayangkan skenario romantis yang mungkin terjadi. Melihat perubahan ekspresi manajer cantik itu, Sulang sadar bahwa telah terjadi kesalahpahaman yang besar. Sulang berdeham canggung demi mencairkan suasana. Ye Qingqiu, tolong jangan salah mengartikan maksudku. 2 dari jam tangan ini untuk orang tuaku. Mereka sudah hidup sederhana sepanjang hayatnya. Mereka pasti menolak memakainya jika tahu harganya semahal ini. Jadi, jika nanti mereka meneleponmu, katakan saja itu jam palsu seharga beberapa ratus yuan. Bibir Ye Qingqiu seketika bergetar mendengarnya. Dia mengira sedang dikejar oleh seorang playboy, ternyata pria ini hanya ingin berbakti pada orang tuanya. Ketulusan Sulang membuat hati Ye Qingqiu mendadak terasa hampa sekaligus dipenuhi rasa kagum yang dalam. Tuan Su, maaf jika saya lancang, tapi apakah orang tua Anda benar-benar hanya pekerja biasa? Dengan gaji hanya 3.000 per bulan? Ye Qingqiu kembali terdiam, benar-benar kehilangan kata-kata hari ini. Awalnya dia mengira Sulane hanyalah pewaris kaya biasa, namun dugaannya sepertinya meleset total. Qingqiu menyaksikan pemandangan tak terlupakan, saat Sulane menekan kunci, dan skuter listrik biru putih itu menyala. Orang kaya zaman sekarang sangat rendah hati, gumam Xiao Qian. Tuan, kau tidak hanya tampan, tapi juga sangat dermawan. Meski hanya naik skuter, auramu sudah seperti membawa Ferrari. Sulane memacu skuter kesayangannya menuju mingguan, meski baru saja menghabiskan 1,84 juta. Hartanya terkuras banyak, namun tak ada kesedihan di hatinya, melainkan sebuah perasaan lega yang luar biasa. Memang benar, setiap pria bermimpi pulang sebagai pahlawan. 1 jam menembus hiruk-pikuk jalanan kota. Akhirnya ia sampai di kota tua. Dulu, Sulane menyewa apartemen di pusat kota demi memudahkan pekerjaannya. Tempat dia bekerja sebagai kurir makanan, sementara orang tuanya masih setia tinggal di lingkungan lama. Pindah dari sana rasanya sulit bagi mereka. Sulane pun tiba di tujuannya, kawasan perumahan Mingguayan. Bangunan tua berusia 20 tahun dengan tinggi rata-rata hanya 5 lantai saja. Sangat berbeda dengan gedung tinggi modern. Ia memarkir kendaraannya dan mulai melangkah naik ke atas. Di depan pintu masuk, ia berpapasan dengan 2 sosok familiar, seorang pria dan wanita membawa belanjaan. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun, bertubuh gempal dengan rambut yang mulai menipis di puncak. Dia tetangga Sulane yang wajahnya biasa saja. Jika diberi nilai, mungkin hanya sekitar 65. Kak Zain, sapa Sulane hangat. Pria itu menyambutnya dengan senyuman ramah yang sangat tulus. Lama tidak bertemu, bagaimana pekerjaanmu belakangan ini? Apa penghasilanmu cukup untuk kebutuhanmu? Sulane menjawab dengan senyum tipis. Kak Zain mendesah, mengeluhkan biaya hidup yang kian melambung tinggi. Bisa bertahan saja sudah bagus. Kau masih muda, masa depanmu pasti jauh lebih cerah dariku. Masa depanmu pasti lebih sukses. Kak Zain berbicara seolah-olah dia sudah sangat tua saja. Aku jamin kau akan segera menikah. Sulane tertegun. Apa niatku terlihat sejelas itu, Kak Zain? Tidak juga, tapi 2 hari lalu aku melihat bibi sebelah sedang membicarakanmu dengan seseorang. Sepertinya dia ingin menjodohkanmu. Aku sudah melihatmu tumbuh besar, jadi Bibi Mei pasti memperhatikanmu.
Kak Zen mengangguk mantap, lalu menepuk pundak Sulane dengan penuh perhatian layaknya saudara kandung. Hati-hati dengan kencan buta ini. Bibi Mai itu bukan orang sembarangan, dia sangat licik. Gadis pilihannya selalu meminta mahar selangit, dan Bibi Mai pasti mengambil bagian dari situ. Banyak orang sudah tahu rahasianya. Sulane mengangguk. Terima kasih, Kak, aku akan lebih waspada. Masuklah, kami juga mau makan malam. Lele kecil pun menyapa Paman Su dengan suara riang. Ayah, Ibu, aku pulang. Sulane segera membuka pintu dan berteriak lantang memberitahu kedatangannya. Biarkan ibu lihat, apa putraku jadi makin tampan? Seorang wanita parubaya muncul membawa spatula. Dia adalah Fu Xiaohan, ibu kandung Sulane yang sangat mencintai dan menyayangi putra tunggalnya. Ibunya memutari Sulane dan mengangguk puas. Setelan ini bagus sekali, kau terlihat sangat gagah. Bu, sebenarnya aku memang selalu tampan dari dulu, canda Sulane dengan penuh rasa percaya diri. Cepat bantu cuci sayur. Bibi Li akan datang, jadi kau harus bersikap sangat sopan, mengerti? Daging babi, sapi, hingga ikan. Melihat tumpukan makanan itu, bibir Sulane bergetar tak percaya. Demi memberi kesan baik pada Bibi Li, ibu sibuk di dapur. Tak lama kemudian, Tuan Su datang bersama wanita kurus berusia sekitar 50 tahun. Dialah sang makelar jodoh. Matanya memindai ruangan seperti sinar X, hingga akhirnya tatapannya berhenti tepat pada sosok Sulane. Jadi ini putramu? Tampan juga. Ia tersenyum penuh arti, tampak sangat puas melihat penampilan Sulane. Xiao Zhu, sambut Bibi Li dengan baik. Jangan sampai kita mengabaikan tamu penting seperti beliau. Berkat peringatan Kak Zen, kesan Sulane terhadap Bibi Li mendadak jadi buruk dan penuh curiga. Mencari keuntungan itu wajar, tapi memanfaatkan pernikahan orang lain sungguh tidak bisa ia toleransi sama sekali. Namun demi menghormati ibunya, Sulane terpaksa melemparkan senyum sopan kepada wanita licik itu. Bibi Li merasa di atas angin dan mulai melontarkan berbagai pertanyaan menyelidik kepada Sulane. Nak, di mana kau bekerja sekarang? Hanya seorang agen real estate, jawab Sulane dengan tenang. Senyum Bibi Li perlahan memudar. Harga rumah selangit, jadi agen properti harusnya sangat menguntungkan, bukan? Hanya cukup untuk biaya hidup, sekitar 30.000 sebulan. Senyum Bibi Li makin kecut. Potensi berkembangnya pasti besar. Namun di perusahaan itu, banyak yang tetap jadi sales meski sudah belasan tahun. Senyum di wajahnya lenyap seketika. Meski sulit diakui, kenyataan pahit mulai menghantui pikirannya saat itu. Dia terpaksa mengakui bahwa ketampanan Sulan sama sekali tak berguna. Sebuah desahan panjang pun terdengar berat. Senyum tipis kembali muncul di wajah Bibi Li. Xiao Zhu, apa rencanamu? Masa mudamu masih sangat panjang. Status sekarang tak penting, berjuanglah. Gadis zaman sekarang sangat memuja pria yang penuh ambisi. Aku berencana jadi pemilik kontrakan kaya yang hidup tenang. Hidup santai tanpa beban apapun. Ingin jadi tuan tanah di usia semuda ini, dia bahkan tak melirik amplop merah pemberian Fu Xiaowan. Rasanya ingin segera pergi dari sana. Dia diam-diam membuka ponsel dan mencari sesuatu di album foto. Jarinya mulai menggeser foto 1, 2, 3. Saat ini, pesona Sulan benar-benar tak tertandingi oleh siapapun. Bukan hanya pria beracun yang punya aset. Di tengah ketidakpastian kerja, jemarinya berhenti pada sebuah foto gadis. Bagaimana pendapatmu tentang gadis ini? Sebelum Sulan menjawab, tiba-tiba Fu Xiaowan muncul dengan tergesa. Dia berlari dari dapur membawa masakan ikan. Tidak, gadis ini sama sekali tak pantas untuk putraku. Fu Xiaowan langsung mengernyitkan dahi dengan tajam. Bibir Su Sheng sedikit bergetar menahan gejolak di hatinya. Ada satu kalimat yang tak terucap. Gadis cantik itu banyak, tapi Sulan takkan mampu membayar maharnya. Xiao Han, carikan yang lebih pantas. Dia pun mulai menyeleksi kandidat dengan ekspresi yang sangat serius. Dia mengangguk mantap sambil menatap cuplikan film, seolah sedang melakukan misi masa depan yang sangat penting. Firasatnya berkata, jika Sulan memilih salah satu dari mereka, nilainya pasti mencapai angka 80. Li Sheng melirik mahasiswi lulusan Universitas Laut Cina Timur bernama Yuling itu dengan saksama. Dia bekerja di perusahaan asing dengan standar selangit. Meski anakku setampan ini sekalipun, dia takkan mudah terpikat. Penampilannya memang menawan, tapi aspek lainnya masih belum pasti. Masa depannya masih menjadi misteri. Xiao Han, kita teman lama.
Jujur saja, kondisi keluarga dari pihak sana sangatlah mapan dan terpandang. Maharnya pun sangat mahal. Tapi tenang, di zaman sekarang ketampanan bisa menjadi modal untuk bertahan hidup. Mungkin anakku tak butuh mahar. Sudut bibir Li Sheng berkedut hebat saat menatap ke arah Sulan. Mungkinkah hal mustahil itu benar-benar terjadi? Dia bahkan sempat berpikir takkan sanggup membayar mahar yang mahal. Berbekal wajah dan kondisi keluarga, dia bisa bebas memilih gadis manapun dari daftar yang tersedia. Siapa sangka Fu Xiaohan akan mengincar mangsa terbaik di dalam kolam ikan yang penuh persaingan tersebut. Jika Sulan memikat semua gadis di sana, itu adalah kerugian besar bagi rencana yang telah disusunnya. Ini tidak cocok, justru ini sangat serasi. Kita tidak boleh menyerah begitu saja pada keadaan ini. Amplop merah pun sudah diterima. Tidak bisa batal begitu saja, akan aku kembalikan uangnya sekarang juga. Maaf, tak ada pengembalian. Baiklah, aku coba atur pertemuan, meski dia belum tentu mau menerima. Jangan ditunda lagi, buat janji sekarang. Si mulut besar Xiao Han pun segera bertindak dengan sangat cepat. Kabar tentang seseorang yang hanya menerima uang tanpa bekerja pun tersebar lewat sambungan telepon kepada wanita itu. Halo Bibi, ini aku. Bukankah Anda baru saja meminta tolong dicarikan calon pacar untuk Liu Ling? Aku sudah menemukannya. Bagaimana jika besok siang kalian bertemu di sebuah restoran Thailand yang mewah? Telepon ditutup seketika. Tatapan tajam kini tertuju pada Sulan. Xiao Su, kau dengar itu? Besok siang, pertemuan di restoran Thailand. Aku hanya bisa membantumu sejauh ini, jangan berani-berani untuk menolak. Fu Xiaowan langsung setuju tanpa ragu. Sudah diputuskan, ayo makan, hidangannya sudah siap untuk dinikmati semua. Fu Xiaowan mengajak semuanya makan. Namun di tengah jamuan, Sulan tiba-tiba teringat akan sesuatu hal. Sulan berdiri dan mengeluarkan sebuah kotak hadiah. Papa, Mama, ini hadiah spesial yang aku beli untuk kalian. Hadiah apa ini? Fu Xiaowan tersenyum bahagia sambil perlahan membuka kotak misterius yang diberikan putranya. Seketika dia terpaku di tempat. Di dalamnya ada jam tangan rose gold yang tampak sangat mewah dan mahal. Mata Su Shangling terbelalak melihat isinya. Ternyata sebuah jam tangan emas yang sangat elegan dan berkilau indah. Li Jing tertegun luar biasa. Bagaimana mungkin pria bergaji 3 juta bisa membeli jam tangan semewah itu? Wah, jam mewah ini pasti harganya selangit. Minimal ribuan atau mungkin puluhan ribu yuan. Dunianya seolah runtuh seketika setelah dia mengantar Li Jing yang menatapnya dengan pandangan begitu tajam. Tatapan mengintimidasi Fu Xiaowan menghujam Sulang. Apa Patek Philippe ini sungguhan palsu? Jika produk asli, harganya bisa mencapai 300.000 yuan lebih. Ibu, apa aku sanggup membelinya? Rasanya tidak mungkin. Ini nomor ponsel penjualnya. Ibu telepon saja sendiri jika tidak percaya padaku. Cepat berikan ponselnya. Sulang sudah mengantisipasi hal ini dan segera memberikan nomor kontak Ye Qinjiu kepada Fu Xiaowan. Panggilan tersambung ke Ye Qinjiu. Halo, siapa ini? Toko jam tangan replika, dia sudah menduganya. Pasti ini Ibunda Tuan Su. Halo Nyonya. Kami adalah spesialis penyedia berbagai jam tangan replika. Kami ahli dalam meniru Patek Philippe. Jadi benar putraku memborong 3 jam tangan dari tokomu? Benar Nyonya. Totalnya hanya 1.500 yuan. Murah sekali, berikan aku 1 set lagi. Aku akan memberikannya sebagai hadiah. Ye Qinjiu seketika terpaku mendengar permintaan mengejutkan dari Fu Xiaowan. Skenarionya tidak begini. Maaf Nyonya. 3 jam milik Tuan Su adalah edisi khusus buatan King Kong. Jika harga aslinya, ketiga jam itu bernilai 7 juta yuan. Ye Qinjiu mengucapkannya sambil menahan napas. Lupakan saja kalau begitu. Setelah menutup telepon, wajah Fu Xiaowan mendadak cerah penuh binar kebahagiaan. Dia terus mengagumi jam yang melingkar di tangannya. Benar-benar indah dan terlihat sangat mewah. Putraku, kau benar-benar pintar mencari barang murah. Sulang hanya diam dengan bibir sedikit berkedut. Pagi buta di hari keempat, Sulang dipaksa bangun dari tidurnya oleh teriakan melengking ibunya. Dia tidak pulang ke apartemen sewaannya melainkan menginap di rumah tua. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak bisa pulang karena ibu kos di sana terus mengincar tubuhnya. Benar-benar melelahkan. Jangan malas, cepatlah bersiap dan temui dia di hotel teh. Ibu, kenapa harus terburu-buru begitu? Ibu bilang pergi. Maka pergilah. Setidaknya gunakan pakaian yang pantas agar kau terlihat lebih berkelas.
Bibi benar, aku akan segera berangkat. Awalnya Sulang berniat menggunakan sedikit sihir rahasianya. Namun melihat pemukul lalat di tangan bibinya, dia langsung bergegas mandi dan mengenakan setelan Armani. Dia memakai Patek Philippe senilai 1 juta yuan di tangannya, lalu segera melesat keluar kamar. Namun Sulang tidak langsung menuju hotel, melainkan berjalan santai di trotoar. Su kecil, lama tidak jumpa. Kau semakin tampan saja, sayang. Apa kau ada waktu luang untuk makan siang bersamaku nanti? Sulang merasakan tatapan memuja para wanita di sekitarnya. Ternyata ketampanan memang bisa menjadi beban. Wajah tampan memang bisa menghasilkan uang. Jarum jam menunjukkan pukul 11, Sulang pun segera beranjak. Dia mengendarai skuter listrik kecilnya menuju restoran. Orang-orang mengira dia adalah putra orang kaya raya. Ternyata hanya begini, dia memang tampan, tapi dompetnya tipis. Cocok jadi pacar, tapi bukan suami. Kapasitasnya sebagai suami sangat diragukan. Sulang tiba-tiba merasa skuter listriknya tidak lagi terlihat keren. Tak lama kemudian, Sulang tiba di restoran mewah. Aura kehadirannya langsung menyita perhatian sekitar. Teman kencannya belum datang. Meski malas melakukan kencan buta ini, dia tetap ingin bersikap sopan. Karena gadis itu tidak bersalah, Sulang memutuskan menunggu sambil memesan secangkir kopi hitam hangat. Dia memainkan ponsel untuk membunuh waktu. Pukul 12:15 menit, Sulang mulai kesal. Pada dasarnya Sulang adalah pria yang sangat menghargai komitmen dan rasa hormat antar sesama. Namun sepertinya orang ini tidak menghargainya. Dia meneguk kopinya, bersiap untuk segera pergi dari sana. Saat Sulang hendak berdiri, seorang gadis menyerbu masuk ke restoran dengan gaya yang sangat mencolok. Mengenakan busana Nike, Adidas, hingga tas Dior, dia datang membawa rombongan 10 orang di belakangnya. Gadis itu adalah Yulin, teman kencan Sulang. Halo tampan, dia tampak sangat terpesona melihatnya. Yulin langsung duduk di hadapan Sulang. Siapa mereka semua ini? Tanya Sulang kebingungan. Mereka keluargaku, mereka datang untuk membantuku menilaimu. Sulang hanya bisa menghela napas panjang melihatnya. Mereka memesan menu lobster dan hidangan laut termahal. Jelas sekali mereka hanya ingin makan gratis. Nona Yu, sepertinya ini ide yang sangat buruk. Dengar ipar, jika ingin menikahi kakakku, ada harganya. Semakin royal kau sekarang, semakin besar peluangmu meminangnya nanti. Mereka benar-benar menguji kesabaran Sulang. Belum sempat Sulaine menyelesaikan kalimatnya, seorang pemuda berusia sekitar 18 tahun muncul dengan wajah polos. Apa? Dia kakak iparku, seru Yu Yaozu sambil tersenyum tipis. Wah, jam tanganmu keren juga. Model apa ini? Aku lupa namanya, gumamnya. Oh, Patek Philippe, sela pemuda itu dengan cepat. Namanya Patek Philippe, Kak. Kudengar jam merek ini harganya sangat fantastis, ya kan? Tidak terlalu mahal, hanya 1.270.000, jawab Sulaine dengan nada sangat santai. Namun, keluarga itu langsung terperangah. 1.270.000 hanya untuk 1 jam tangan? Gila! Mereka hampir tidak percaya. Namun rasa terkejut itu segera berubah menjadi kegembiraan yang meluap. Seberapa kaya orang yang sanggup membuang 1.270.000 demi sebuah jam? Kekayaannya pasti puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. Ini benar-benar mangsa yang sangat luar biasa. Menghabiskan 1,27 juta demi jam tangan? Ini benar-benar jackpot besar bagi keluarga mereka. Yulin dan Yu Yaozu saling pandang dengan mata berbinar penuh keserakahan. Yaozu menelan ludahnya dengan kasar. Kak, apa jam ini benar-benar semahal itu? Boleh aku pinjam 2 hari? Kelihatannya sangat mewah sekali. Jam seharga 1,27 juta. Jika ku pakai ke sekolah, aku pasti jadi idola paling populer. Meminjamnya, Sulaine tertegun mendengar permintaan itu. Apakah otak bocah ini baru saja ditendang oleh seekor keledai? Ataukah dia memang idiot sejak lahir? Beraninya dia mengatakan hal sekonyol itu tanpa rasa malu sedikit pun. Sulaine sendiri bahkan belum puas memakainya, lalu kenapa dia harus meminjamkannya pada orang asing seperti ini? Memangnya kau siapa? Pertama, aku bukan kakak iparmu. Kita tidak punya hubungan apapun di sini. Kedua, kenapa aku harus meminjamkannya padamu? Sulaine menatap pemuda itu dengan pandangan yang sangat dingin. Yu Yaozu menyadari kemarahan Sulaine, sementara Yulin memberikan tatapan peringatan yang sangat tajam pada adiknya tersebut. Yaozu ingin memprotes, namun nyalinya menciut melihat tatapan mengancam Yulin.
Maafkan adikku, dia memang agak lancang. Tidak perlu minta maaf. Lagi pula, kita memang tidak ada urusan apa-apa, balas Sulain dengan sangat ketus. Yulin merasa tersinggung dengan ketajaman lidah Sulaine, namun egonya tertutup oleh kilauan harta pemuda kaya itu. Bukan hanya kaya raya, Sulaine juga memiliki wajah yang tampan. Kekesalannya pun langsung menguap begitu saja. Tampan, hari sudah siang. Mari kita mulai pembicaraan serius mengenai pertemuan perjodohan kita hari ini. Ini adalah syarat-syarat dariku, ucap Yulin sambil mengeluarkan buku catatan kecil dari dalam tas Hermes miliknya. Di sana tertulis daftar tuntutan gila. Pertama, penghasilan bulanan pria harus di atas 500.000. Seluruh gaji setelah menikah harus dikelola oleh istri. Kedua, ranjang pengantin minimal seharga 2 juta. Rumah harus atas nama istri, dan seluruh biaya pernikahan ditanggung sepenuhnya oleh pihak mempelai pria. Termasuk perhiasan emas dan seserahan minimal 880.000. Keempat, pesta pernikahan harus megah. Biaya pesta minimal 1 juta, ditambah perjalanan bulan madu keliling dunia setelah seluruh acara selesai. Kelima, biaya pernikahan adik laki-laki mempelai wanita juga harus ditanggung sepenuhnya oleh sang suami nanti. Itu termasuk rumah seharga 1 juta dan mobil mewah minimal 500.000 untuk adik laki-lakinya. Keenam, wajib memprioritaskan keluarga istri dan memberi angpau besar pada setiap kerabat yang datang berkunjung. Ketujuh, segala keputusan keluarga harus seizin istri. Total ada 24 syarat gila yang tertulis. Sulaine tercengang membaca daftar itu. Ini cari suami atau sedang mencari budak untuk diperas hartanya? Hanya ini, tanya Sulaine. Yulin menjawab tanpa dosa, tentu saja, ini baru syarat sementara untuk sekarang. 24 syarat belum cukup? Gadis ini benar-benar tidak tahu diri dalam menuntut sesuatu yang mustahil. Lalu, apa yang bisa kau berikan padaku? Yulin tersenyum bangga. Tugas utamaku adalah menjadi cantik selalu. Menjadi cantik? Sulain hampir tersedak. Dia sudah sering bertemu orang narsis, tapi ini level yang berbeda. Kau setuju, kan? Mana ada wanita secantik dan sesempurna kakakku di dunia ini, sahut adiknya menimpali. Jangan sampai kau menyesal karena melewatkan kesempatan emas untuk mendapatkan mutiara berharga seperti Yulin. Dia adalah primadona di perusahaan Kangbo. Banyak pria yang mengantre, jadi jangan sia-siakan waktu berhargamu ini. Kami sangat puas denganmu, anak muda. Pelayan, bawakan 2 botol Maotai kualitas terbaik sekarang juga. Tambahkan 2 paket udang galah dan 2 lobster Australia. Seru ayah Yulin dengan penuh rasa percaya diri. Seolah kekayaan Sulaine sudah menjadi milik mereka. Mereka memesan hidangan mewah tanpa rasa ragu sedikit pun. Dalam pikiran picik mereka, segalanya gratis dan mereka tak perlu membayar sepeser pun untuk kemewahan ini. Bagi mereka, Sulaine hanyalah sapi perah yang punya kekayaan melimpah untuk dihamburkan demi kesenangan mereka. Menghabiskan puluhan ribu yuan bagi Su hanyalah hal kecil, namun mereka salah besar dalam menilai ketulusan hatinya. Sulaine hanya terdiam, menatap dingin para benalu yang rakus melahap lobster dan minuman Maotai yang mahal. Dia menghitung dalam hati, pesta pora menjijikkan ini pasti menelan biaya setidaknya 20.000 yuan sekarang. Dengan mata berbinar penuh harap, wanita itu melihat Sulaine berdiri dan melangkah menuju ke meja kasir. Dia tersenyum puas menatap punggung Su. Yakin pria itu telah takluk dan siap menanggung semua beban keluarga. Baginya, inisiatif Su membayar tagihan adalah bukti nyata bahwa pria itu telah berjanji menjadi miliknya secara utuh. Membayangkan hidup mewah dengan suami kaya, jantung wanita serakah itu berdegup kencang karena ambisi yang meluap-luap. Sambil merapikan rambut, dia tersenyum sombong. Yakin mangsa tampannya ini tidak akan pernah bisa melarikan diri lagi. Kak, nanti aku boleh pinjam jam tangan dan cincin mewah milik kakak ipar selama 2 hari saja? Tentu saja, kita adalah keluarga. Harta milik kakak iparmu adalah milikmu juga untuk kita nikmati bersama-sama nanti. Jika dia berani menolak, aku tidak akan mengizinkannya menyentuhku di ranjang. Ancam wanita itu dengan sangat angkuh. Sulaine tidak mendengar percakapan menjijikkan itu. Jika tahu, dia pasti akan langsung tertawa terbahak-bahak di tempat. Benar-benar tidak tahu diri. Berani bermimpi setinggi langit tanpa melihat cermin untuk menyadari rupa asli mereka sendiri. Di depan kasir, Sulaine mengeluarkan ponselnya dengan tenang, menunggu petugas memproses total tagihan pesta gila itu. Totalnya 38.600 yuan, Tuan,
Ucap petugas kasir itu dengan senyuman yang sangat ramah. Sulaine tersenyum tipis. Saya hanya memesan 1 kopi, sisanya sama sekali bukan urusan saya sekarang ini. Kasir itu membeku sesaat, sangat terkejut mendengar pernyataan tenang namun mematikan dari pria tampan di depannya ini. Maksud Anda, orang-orang rakus di sana tidak ada hubungannya dengan Anda? Sulaine mengangguk dengan penuh keyakinan. Tagih saja pada mereka. Sekarang berapa harga kopi saya? Saya tidak ingin membuang waktu untuk drama sampah. 68 yuan saja, Tuan. Setelah membayar, Sulaine langsung berbalik pergi tanpa menoleh sedikit pun. Namun baru 2 langkah, Sulaine berhenti dan memberikan peringatan yang sangat dingin kepada petugas kasir tersebut. Saran saya, jaga pintu itu baik-baik sebelum para benalu itu mencoba melarikan diri tanpa membayar tagihan mereka. Sulaine melangkah pergi, tak sudi membayar 38.000 yuan hanya untuk memberi makan para parasit. Dia bukan orang bodoh yang mau menghamburkan harta demi menyenangkan sekumpulan manusia rakus yang tidak tahu malu. Sementara di meja makan, mereka malah menambah pesanan 2 lobster Australia ukuran besar lagi dengan wajah rakus. Tanpa rasa takut, mereka memesan minuman Maotai tambahan, benar-benar tidak menyadari badai besar yang akan segera datang. Perut mereka sudah membuncit kekenyangan, merasa sangat tenang karena mengira semua tagihan telah dilunasi oleh Sulaine. Biarkan dia membayar. Pria kaya memang harus royal jika ingin menikahi wanita secantik dan sesempurna dirimu ini. Jika dia pelit, tinggalkan saja. Tapi lihatlah, kalian bahkan belum menikah saja kau sudah sangat membela pria itu. Ayah mertua gadungan itu tertawa sombong, hingga akhirnya sang manajer hotel datang menghampiri meja makan mereka tersebut. Suasana ceria seketika berubah tegang saat manajer itu menanyakan perihal pembayaran meja yang penuh dengan makanan mewah. Bayar? Bukankah menantuku sudah melunasi semuanya tadi? Tanya mereka dengan wajah yang sangat terkejut dan juga bingung. Sang manajer tersenyum sopan, maksud Anda adalah Tuan Sulaine yang baru saja pergi meninggalkan restoran ini. Maaf, beliau hanya membayar secangkir kopi, sedangkan tagihan pesta kalian ini masih belum dibayar sama sekali sekarang. Bagai disambar petir di siang bolong, mereka semua langsung membeku dengan wajah pucat pasi karena ketakutan hebat. Mungkin dia lupa karena kita masih makan, cepat telepon dia untuk segera kembali dan melunasi tagihan ini. Mereka panik setengah mati, terus meyakinkan diri bahwa Sulaine pasti akan bertanggung jawab atas semua makanan ini. Dasar anak tidak tahu sopan santun. Gerutu sang ayah sambil menyuruh Xiaolin segera menghubungi nomor telepon Sulaine. Dengan tangan gemetar karena cemas, Xiaolin mencoba menelepon Sulaine, berharap pria itu akan segera menjawab panggilannya. Namun yang terdengar hanyalah suara operator dingin yang menyatakan bahwa nomor yang dituju sedang tidak dapat dihubungi. Jantung Xiaolin seakan berhenti berdetak. Firasat buruk mulai menghantui pikirannya saat panggilannya terus-menerus ditolak oleh sistem. Kenapa dia tidak menjawab? Apa dia benar-benar berani meninggalkan kita terjebak dalam masalah finansial besar seperti ini? Seluruh keluarga itu bersorak panik, tak menyangka rencana licik mereka akan berujung pada malapetaka yang sangat nyata. Dia benar-benar kabur. Sheng Godon panik melihat lobster mahal di meja. Jika Sulan pergi, siapa yang akan membayar semua ini? Liu Lin berusaha tenang. Mungkin dia tidak sengaja menekan tombol tutup tadi, gumamnya dengan suara bergetar. Dia mencoba menelepon lagi. Liu Lin mengangguk cepat, namun detik berikutnya suara dingin yang akrab kembali terdengar. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Wajahnya memucat seketika. Beraninya dia menutup teleponku lagi. Liu Lin hampir pingsan di tempat. Jika sekali bisa dianggap salah tekan, tapi ini sudah yang kedua kalinya. Ini bukan lagi kebetulan, jelas sekali ini disengaja. Sulan benar-benar berniat meninggalkan mereka. Sulan melarikan diri. Menyadari hal itu, Sheng Godon menelan ludahnya dengan susah payah karena ketakutan. Dengan suara gemetar dia berteriak, cepat hubungi neneknya Li Yue. Biar dia yang mencari bocah itu. Liu Lin yang sudah kehilangan akal segera mencari nomor nenek Li. Kepanikan total kini menguasai dirinya. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera menekan nomor telepon nenek Li Yue dengan tangan yang terus gemetar hebat. Akhirnya panggilannya tersambung. Bocah Sulan itu punya banyak uang, aku tidak bohong. Uang apa maksudmu? Tanya nenek heran. Sulan melarikan diri, teriak Liu Lin kalap. Nenek di seberang sana tertegun, merasa sangat bingung dengan situasi ini. Aku hanya ingin membantu kerabatku makan enak. Siapa sangka,
acara makan ini akan berakhir seperti ini. Dan saat tagihan datang, dia malah kabur tanpa membayar. Mana mungkin orang kaya sepertinya melakukan itu? Dia punya banyak harta, bagaimana mungkin? Nenek pun bertanya, sebenarnya berapa banyak orang yang kau bawa? Hanya sekitar belasan orang saja. Liu Lin menatap nanar ke arah tumpukan makanan yang mereka bungkus tadi. Totalnya 50.000 euro. Mendengar angka itu, Yi Shang hampir meledak karena amarah yang luar biasa. Sulan memang kaya, tapi dia tidak bodoh. Kau membawa belasan orang? Kau pikir dia itu sasaran empuk? Makan sampai 45.000, pantas saja dia kabur. Kalian benar-benar keterlaluan dan sangat rakus. Yi Shang terus mengomel, sementara Liu Lin berdalih mereka hanya ingin menguji ketulusan hati Sulan malam ini. Aku tak menyangka dia kabur. Kau harus membantuku menemukannya. Namun, Sulan sudah menghilang bak di telan bumi. Akan ku coba cari, jawab Yi Shang malas sebelum menutup telepon dengan perasaan kesal yang amat sangat. Yi Shang segera menghubungi Fu Xiaowan. Xiaowan, gawat, putramu melarikan diri dari kencan butanya tadi. Sekarang, keluarga pihak wanita terjebak dan harus membayar semua tagihan mahal itu sendirian. Cepat hubungi dia dan suruh kembali untuk membayar. Mana ada kencan buta yang sekacau ini? Jika berita ini tersebar, siapa lagi gadis yang mau bertemu dengannya di masa depan? Sementara itu, setelah meninggalkan kedai teh, suasana hati Sulan tiba-tiba terasa jauh lebih ringan dan bahagia. Dia tak menyangka rencananya menjebak orang-orang tak tahu malu itu akan berhasil dengan sangat sempurna. Bibir Sulan mengukir senyuman sinis yang mempesona. Tiba-tiba, ponsel di sakunya berdering dengan sangat keras. Ternyata itu panggilan dari ibunya, Fu Xiaowan. Dasar anak nakal, apa yang sebenarnya kau lakukan di sana? Ibu, aku hanya ingin makan dengan tenang. Tapi pihak wanita itu benar-benar berniat memanfaatkan situasiku. Kencan buta, mereka datang hanya untuk merampokku dengan kedok makan gratis. Apa ibu mengerti? Sulan pun mulai menjelaskan dengan singkat semua kronologi dan kelakuan buruk keluarga wanita tersebut. Apa? 12 orang? Ibunya terperanjat. Lalu berapa banyak uang yang sudah mereka habiskan? Saat aku pergi saja tagihannya sudah 38.000, dan mereka masih terus menambah pesanan. Mendengar nominal fantastis itu, Fu Xiaowan menarik napas panjang karena terkejut bukan main. Jadi sekarang tagihannya mencapai 50.000? Gumamnya. Putranya benar-benar melakukan tindakan yang sangat berani. Bagus, kau melakukan hal yang benar. Mereka memang berniat menipumu sejak awal, nak. Dulu kupikir gadis itu pintar, ternyata dia hanya parasit. Untung saja kau segera sadar dan pergi. Tunggu sebentar, ibu akan carikan yang lain. Kali ini kita cari yang sederhana saja, bukan yang cantik. Sudut bibir Sulan berkedut menahan tawa getir. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya. Dengan nada bicara yang sangat serius dia berkata, Ibu, sejujurnya, aku sebenarnya sudah memiliki seorang kekasih. Jangan membual. Kau hanya ingin menghindar, kan? Kau bahkan berani membohongi ibumu sendiri sekarang. Ibu hanya akan percaya jika dia bicara langsung sekarang. Sulan panik dan langsung menatap ke sekelilingnya. Dia berniat mencari orang asing untuk berpura-pura, tapi matanya tiba-tiba menangkap sosok wanita yang sangat familiar. Mami, tunggu. Biar dia bicara sekarang, serunya penuh sandiwara. Sulaine menarik sosok familiar itu. Xiao Xiao, sapa Mami? Xiao Xiao, benar-benar kebingungan. Menatap Sulain yang mendadak muncul, Lin Xiao Xiao hanya bisa mematung seketika. Padahal dia sedang bersama atasannya, Yuhan, seorang dokter lulusan luar negeri. Yuhan mengajaknya makan malam. Xiao Xiao terpaksa datang demi menjaga hubungan kerja. Dia tak menyangka akan bertemu Sulaine di tempat yang tak terduga. Tanpa kata, Sulain menyodorkan ponsel dan menyuruhnya menyapa sang ibu langsung. Halo tante. Saya Lin Xiao Xiao, ucapnya gugup dengan ponsel di telinga. Otak cerdas Xiao Xiao tersadar seketika. Sulaine sedang menjadikannya tameng pelindung. Nama itu terdengar akrab. Aku teman kuliah Sulaine dulu, tante, jelasnya. Benarkah kau pacarnya? Jangan-jangan ini cuma sandiwara? Tanya Mami curiga. Xiao Xiao terpaksa mengikuti permainan si bocah nakal ini demi membantunya berakting. Biasanya dia membantu kencan buta, tapi sekarang malah jadi alat pengalihan. Datanglah makan siang ke rumah akhir pekan ini, ajak Mami tertawa. Xiao Xiao makin panik. Tapi tante ada urusan, sampai nanti ya.
Tanpa memberi kesempatan bicara, Mami langsung memutus sambungan telepon itu sepihak. Xiao Xiao terpaku tanpa kata. Apa yang Mami katakan tadi? Tanya Sulaine. Ibumu menyuruhku datang makan, kita cari alasan saja nanti untuk menghindar. Sulaine melambaikan tangan santai. Baginya, urusan itu bisa diselesaikan dengan mudah. Bilang saja ada rapat mendadak, gumam Xiao Xiao sambil menghela napas panjang. Bertemu orang tua bukanlah hal yang dia bayangkan dalam situasi canggung ini. Kenapa kau di sini? Ibuku memaksaku kencan buta. Bagaimana menurutmu? Payah, aku cuma jadi sasaran empuk. Keluh Sulaine menceritakan segalanya padanya. Makan ber-14 seharga 40.000? Xiao Xiao benar-benar terkejut mendengarnya. Jadi kau belum makan? Ayo kita makan siang bersama saja sekarang. Aku yang traktir kali ini, ucap Xiao Xiao menatap Sulaine dengan lembut. Xiao Xiao mengedipkan matanya yang indah, lalu melirik Yuhan di belakangnya tajam. Sebagai sahabat, dia harus membalas budi. Tuan Lu, boleh tambah orang? Wajah Yuhan berkedut kesal, namun dia terpaksa mengangguk setuju di depannya. Tentu, tapi bukankah kau sedang sibuk? Sindir Yuhan pada Sulaine dingin. Tuan Lu bercanda, saya hanya pengangguran yang sedang santai, balas Sulaine. Sang Dewi mengajakku, tentu aku punya waktu. Tuan Lu tak keberatan? Sambil menahan geram, Yuhan hanya bisa mengucapkan kata-kata itu dengan getir. Xiao Xiao tersenyum cerah. Ceritakan lebih detail soal 24 syarat itu. Wanita memang suka gosip, bahkan yang terlihat dingin pun bisa sangat antusias. Yuhan menatap punggung mereka dengan rasa putus asa yang sangat dalam. Namun sekejap kemudian, dia memaksakan senyum dan bergegas mengejar langkah mereka. Apa? Tante kaya itu tidak peduli? Teriak Lulin dengan suara penuh histeris. Jika dia tak peduli, tamatlah. Membawa selusin orang untuk makan gratis? Bahkan aku pun akan kabur jika jadi dia, gerutu Lulin penuh kepanikan. Suara nada sibuk di telepon membuat perasaan Lulin semakin tidak menentu. Impian bertemu anak orang kaya hancur total hanya dalam hitungan menit saja. Tagihan 45.000 harus dibayar sendiri. Lulin hampir gila seketika. Siapa yang akan membayar semua ini? Tanya manajer dengan wajah menggelap. Firasat buruk mulai nyata. Lulin hanya bisa menatap nanar dengan putus asa. Dia menoleh ke teman sekamarnya, tapi semuanya serentak membuang muka, menghindari tatapan tajam Lulin. Lulin menatap Chen Guodong. Xiao Lin, jangan menatapku begitu, aku cuma makan sedikit tadi. Aku tak niat datang kalau bukan karena kau bilang Sulan punya banyak uang sekarang. Kita makan dengan tenang, tapi Chen Guodong berbisik, aku tidak punya uang dan tidak merokok. Aku cuma sanggup bayar 200 saja. Makan ini 45.000, sialan. Cukup sekali.